Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Selamat datang dalam acara webinar konsep Karnus yang pada kali ini kita akan dengan tema 3I kunci penyembuhan. Nah, apa kira-kira 3I kunci penyembuhan ini Bapak Ibu? Mohon dipastikan Bapak Ibu tetap stay tune pada webinar kali ini dan dipastikan untuk memastikan koneksi internetnya lancar agar tidak ada kendala dalam mengikuti webinar kali ini. Dan pada acara webinar kali ini kita akan membagi dua sesi, yaitu untuk sesi pertama akan ada pemaparan materi oleh Bapak Rahmat Pristiwahyono, dan untuk selanjutnya sesi kedua Bapak Ibu dapat memberikan pertanyaan. Jika Bapak Ibu menyampaikan pertanyaannya dapat melalui chat ataupun dapat mengaktifkan fitur raise hand-nya agar dapat menyampaikan langsung pertanyaan kepada pemateri kita hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, saya persilahkan kepada Pak Rahmat untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua yang tergabung pada webinar pada kesempatan hari ini ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, kemudian kita masih diberikan kesempatan untuk menggali ilmu, memperdalamnya, kemudian juga mensyiarkannya kepada masyarakat secara luas gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya Bapak Ibu dan teman-teman. Kita memang mengupas tentang konsep Karnus, yakni cara cerdas untuk sehat. Hanya di topik pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk mengkolaborasikan dengan tadi disebut oleh Bu Aisyah ya, 3I kunci penyembuhan gitu ya. Nah, ini istilah yang kita pakai aja sih, saya buat kemarin itu 3I karena dari kata-katanya itu rima atau apa ya, bunyi akhirannya itu II semua gitu ya. Makanya saya sebut 3I gitu ya. Dan ini kita dapatkan dari beberapa mitra pendekar-pendekar kita yang di Jawa Timur ya, karena mereka banyak mempraktekkan 3 kombinasi ini untuk mencapai kesembuhan yang lebih maksimal, lebih optimal. Jadi lebih cepat dan lebih berhasilnya juga lebih luar biasa ya. Oke, saya sudah menyiapkan beberapa slide. Semoga nanti 1 jam ke depan kita bisa mengkajinya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin Bapak Ibu yang bukan backgroundnya paramedis ataupun juga terapis mungkin bisa diterapkan untuk diri sendiri dan keluarga. Bisa juga disampaikan kepada tetangga, family, ataupun teman-teman sahabat-sahabat kita tercinta gitu ya. Atau siapa saja yang di dunia online gitu ya, supaya manfaatnya semakin besar bisa dirasakan oleh masyarakat luas gitu ya. Nah, khususnya bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang sudah tergabung menjadi pendekar Nusantara bisa menambah hasanah lagi. Ternyata konsep Karnus ini bisa diterapkan atau bisa dikombinasikan dengan berbagai bidang yang Bapak Ibu tekuni semua gitu ya. Baik, langsung saja tentang 3I ini apa gitu ya. Jadi I yang pertama itu adalah manipulasi gitu ya. Jadi apa sih manipulasi, nanti akan kita bahas gitu ya. Manipulasi ini kaitannya sama memang banyak teman-teman terapis gitu ya, baik terapis maupun paramedis ya. Jadi kalau paramedis itu mungkin seperti tindakan operasi, kemudian injeksi ataupun juga hal-hal yang lain ya. Kemudian mungkin kalau yang di teman-teman terapis atau pengobatan tradisional seperti pijat, kemudian akupuntur, akupressure, ini adalah kaitannya sama manipulasi. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kemudian I yang kedua itu adalah nutrisi. Ya, nutrisi ini berarti hal-hal yang memang diberikan untuk dikonsumsi pada pasien untuk mencapai kesembuhan. Jadi orang sakit dikasih obat itu juga termasuk bagian dari bidang di sini. Ya. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah menariknya, banyak loh teman-teman kita ataupun mungkin terapis-terapis kita yang melakukan penyembuhan itu dengan cara istilahnya itu mengkondisikan pikiran dan emosi, atau juga dengan doa ataupun juga praktek-praktek meditasi. Ternyata banyak sekali berkembang di Indonesia ini ya, teknik-teknik seperti ini. Nanti akan kita lihat satu persatu gitu ya. Baik, yang pertama manipulasi ini. Jadi manipulasi ini adalah usaha untuk memulihkan sumbatan energi. Ini kalau misalnya kita mengambil dari teman-teman kita yang praktisi meridian ya.
Jadi meridian itu kan jalur energi gitu ya. Ini agak sedikit berbeda dengan jalur darah dan jalur pencernaan dan semacamnya ya. Jadi teman-teman di terapis kita yang memang mempelajari tentang meridian gitu ya, titik-titik akupunktur gitu ya, itu mereka berusaha untuk memanipulasi ini adalah memulihkan sumbatan energi gitu ya. Atau juga bisa mengembalikan posisi tubuh ke kondisi semula. Nah, contoh misalnya kayak dulu saya pernah ya mengalami kecelakaan ya, kemudian tangan saya ini bergeser gitu ya. Kemudian pergi kalau di daerah saya itu terkenal sebagai sangkal putung gitu ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu yang mendengar di forum kali ini familiar ya dengan istilah sangkal putung. Jadi dia beliau melakukan manipulasi sehingga mengembalikan lagi posisi tulang saya yang tergeser. Nah, ini pun juga bagian dari manipulasi ya. Atau bisa jadi kayak misalnya teman-teman yang melakukan chiropraktik gitu ya. Chiropraktik ini biasanya direnggangkan kembali gitu ya. Kemudian kalau misalnya tulang belakang itu yang mengalami posisi yang nggak seharusnya, mungkin skoliosis atau apa gitu ya, itu diluruskan kembali. Nah, ini pun juga bagian dari manipulasi gitu ya. Nah, manipulasi ini banyak Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Kita kenal dengan namanya akupuntur. Ya. Akupuntur itu yang biasanya menggunakan jarum. Itu berarti memang menusuk beberapa titik meridian untuk mengalirkan energi supaya lebih lancar lagi. Ya. Ada juga yang sekarang mungkin banyak masyarakat yang masih fobia dengan jarum, akhirnya dibuatlah akupressure. Akupressure ini seperti akupuntur, menitik beberapa titik, tetapi tidak pakai jarum, tetapi hanya bisa pakai jari, bisa juga pakai alat gitu ya. Itu pun juga manipulasi. Kemudian mungkin kalau teman-teman muslim ya sering menggunakan bekam atau hijamah gitu ya. Ini pun juga manipulasi. Kenapa? Karena ketika ada sakit yang kaitannya sama peredaran pembuluh darah yang mengalami kekotoran, maka di bekam itu juga merasakan penyembuhan, efek penyembuhan. Karena darah-darah kotor ini bisa diserap. Meskipun dalam perkembangannya bekam sekarang ada bekam kering, ada bekam basah ya. Bekam yang diambil darahnya ada yang tidak gitu ya. Nah, bekam ini pun juga ada yang ala Timur Tengah, ala mungkin teman-teman Muslim ya dari Arab. Ada juga bekam yang dari China, mungkin ada sedikit pakai mangkuk gitu ya. Ada juga yang sekarang bekam yang pakai tanduk kerbau gitu ya. Jadi teman-teman praktisi guasa biasanya pakai tanduk. Kemudian bekamnya juga dikasih misalnya api dulu sementara, kemudian ditempelkan ke kulit supaya ada daya hisapnya gitu ya. Itu pun juga bagian dari bekam gitu ya. Dan ini pun juga berkembang luas di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Apakah itu efektif dalam pengurangan rasa sakit? Sebagian besar efektif juga gitu ya. Kemudian juga ada guasa, kemudian chiropraktik, juga ada totok punggung gitu ya. Ada spinal vibration, ada macam-macam gitu ya. Termasuk juga ada yang kemarin saya dapati unik banget dengan terapi warna gitu ya. Terapi warna atau mungkin terkenal sujo ya. Jadi jari tangan atau telapak tangan dan telapak kaki itu diwarnai Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi bahkan ada pendekar kami yang praktisi itu dia yang tangannya lumpuh hanya diwarnai pun juga bisa diangkat langsung gitu ya. Luar biasa. Ternyata hasanah ilmu manipulasi dalam penyembuhan itu banyak sekali di masyarakat gitu ya. Dan guru saya yang mengajarkan tentang ini pun juga mengatakan bahwa ada satu teknik manipulasi yang alami yang bisa kita lakukan sendiri secara mandiri. Apa itu? Olahraga. Nah, jadi olahraga itu terutama yang stressing ya. Jadi yang pelenturan misalnya ototnya digerak-gerakkan seperti ini gitu ya. Itu juga bagian dari teknik manipulatif gitu ya. Dulu waktu saya pertama kali ikut pelatihan trigger point ya. Trigger point itu adalah otot yang mungkin kalau bahasa kita itu merengkel-merengkel ya. Itu pun juga ada senam trigger point-nya. Jadi gimana caranya gini ya untuk menarik otot yang ada di tulang belakang gitu ya. Jadi dilikat lah kalau bahasa Jawa itu ya. Nah, itu pun juga olahraga.
Atau mungkin juga bisa tai chi gitu ya, yoga gitu ya. Itu juga bagian dari manipulatif yang alami yang Bapak Ibu teman-teman bisa lakukan untuk menjaga kebugaran. Kenapa? Kalau di trigger point itu ternyata problem permasalahan penyakit itu karena posisi yang terus-menerus membuat seseorang itu ototnya tegang gitu ya. Jadi contoh misalnya duduk terlalu lama, atau mungkin tangannya dipakai terus sehingga ototnya itu selalu tegang gitu ya. Nah, itu juga bagian dari sakit ya, dan itu biasanya bisa dipakai manipulasi yang pakai peregangan gitu ya. Nah, biasanya kalau nggak rajin olahraga dibantu oleh terapis, diregangkan teman-teman gitu ya. Oke, itu tentang manipulasi ya teman-teman. Jadi manipulasi ini pun juga ada bagian bidang-bidangnya masing-masing. Kalau misalnya kaitannya sama otot, ya tadi misalnya trigger point, totok punggung, akupressor gitu ya, masas gitu ya, pijat ya. Kalau misalnya kaitannya sama tulang, bisa kayak sangkal putung, kemudian chiropraktik gitu ya. Kemudian kaitannya kalau misalnya pembuluh darah atau mungkin sakit-sakit yang bagian dalam, bisa refleksi, akupuntur gitu ya. Termasuk refleksi ya, belum masuk di sini ya. Refleksi itu juga sama. Jadi gunakanlah teknik manipulasi atau datangilah terapis-terapis yang memang memiliki keahlian manipulasi sesuai dengan kebutuhan sakitnya Bapak Ibu atau keluarganya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Itu bisa juga dilakukan. Kemudian yang berikutnya tentang nutrisi ini. Karena dari zaman leluhur kita, apalagi di tanah Nusantara ya, jadi makanan fungsional ataupun herbal secara alami itu sejak zaman dulu itu dipakai dalam penyembuhan. Mulai dari herbal-herbal misalnya tanaman-tanaman yang mengandung zat-zat tertentu. Bahkan kalau kita melihat sejarah, obat-obatan yang secara modern saat ini ya, obat modern. Obat modern dulunya itu juga adalah herbal. Misalnya kayak antibiotik. Nah, dulu antibiotik juga diambil dari tanaman, ya, tanaman yang menghasilkan zat-zat sebagai antibiotik. Akhirnya dibikinlah produksi massalnya seperti ampicillin, penisilin dan semacamnya. Gitu ya. Ternyata herbal kita pun juga ada yang secara alami, gitu ya. Nah, itu juga bisa dipakai. Kemudian misalnya nutrisi seperti madu, gitu ya. Apalagi mungkin di teman-teman kita yang mayoritas Muslim ya. Di Al-Quran dijelaskan bahwa ada Allah ini membuat lebah gitu ya, yang mereka itu menghasilkan madu yang di dalamnya itu adalah ada asyifa, ada penyembuh. Makanya teman-teman yang mungkin menggeluti tentang tibu nabawi gitu ya, nah, mungkin next episode kita akan membahas tentang khusus tibu nabawi ya. Ini sebagai awalan saja. Jadi di madu pun ini mengandung banyak zat yang bisa dipakai untuk penyembuhan gitu ya. Dan ini luar biasa dipakai di kalangan kita di Indonesia juga sudah semakin banyaknya. Saking banyaknya akhirnya banyak juga oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab membuat madu tiruan gitu ya. Jadi ada madu palsu nih, ya, dibikin dengan persis gitu ya. Kapan hari saya dapatkan info, saya tergabung juga di komunitas madu ya. Jadi sekarang ada asosiasinya untuk memonitoring ya, supaya tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan yang merugikan masyarakat luas. Kepinginnya sembuh malah tambah sakit gitu ya. Nah, saya nggak mengupas itu. Yang jelas kalau madu asli ya itu insya Allah menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi penyembuhan. Kemudian dulu mungkin kita juga dikenalkan dengan tanaman obat keluarga, mulai kunir, kunyit, kencur gitu ya, dan semacamnya. Itu pun juga dari nenek moyang kita itu sering dipakai untuk pengobatan. Kalau zaman dulu itu, sakit batuk ya sudah nggak usah macam-macam, tinggal digeprekkan kencur, kemudian mungkin dicampur jeruk nipis gitu ya, ada yang dicampur kecap gitu ya, udah diminum sembuh gitu ya. Jadi ternyata banyak warisan leluhur kita itu yang bisa dipakai untuk pengobatan. Nah, demikian pula juga sekarang dikembangkanlah makanan-makanan yang dipakai sebagai pengobatan. Yakni apa? Dikenal dengan makanan fungsional. Meskipun secara regulasi ini masih dalam pengembangan di negeri kita ya. Tapi dalam prakteknya makanan fungsional ini adalah nutrisi obat terbaik sebenarnya. Karena banyak filosof-filosof dulu itu yang menganjurkan bahkan
jadikanlah makananmu sebagai obatmu, gitu ya. Bukan obat sebagai makananmu, gitu ya. Kalau sekarang ini kan dunia modern itu cenderung terbalik. Jadi obat-obatnya, misalnya antibiotik, anti nyeri dan macam-macam itu dijadikan suplemen tiap hari. Nah ini yang kurang bijak. Harusnya makanan kita lah yang menjadi obat. Makanan kita itu apa ya? Makanan yang kita makan sehari-hari dan makanan yang sehat. Nah, nanti kita juga perlu nih mengkaji tentang makanan fungsional. Lebih dari itu, ini teman-teman, proses dalam pengolahan makanan menjadi energi ini juga harus diperhatikan, dipastikan berjalan dengan baik agar efektif dalam penyembuhan. Ya. Jadi, kalau pencernaan kita ini kurang bagus, dikasih nutrisi sebagus apapun, ya lewat Bapak Ibu. Nanti akan kita bahas di konsep Karnus gitu ya. Baik, kemudian yang ketiga nih, meditasi. Nah, karena saya juga mempelajari hal ini cukup menarik juga ya. Jadi meditasi ini apa sih? Ini sebenarnya bukan terafiliasi dengan agama tertentu ya, meskipun kebanyakan meditasi ini lahir dari India ataupun dari China. Yang notabene mungkin banyak yang dari Hindu atau mungkin ajaran Tao gitu ya. Tetapi secara keilmuan sekarang keilmuan modern sekarang membuktikan dengan teknik-teknik yang tidak ada ritualnya gitu ya. Jadi sebenarnya meditasi ini apa sih? Meditasi ini sebenarnya adalah pengkondisian emosi kita, baik pikiran maupun perasaan, supaya dalam keadaan tenang, ikhlas, selalu bersyukur, sehingga dapat meningkatkan dan menjaga imunitas. Bahkan dengan sugesti-sugestinya, itu mampu untuk membantu penyembuhan. Banyak sekarang dokter-dokter yang baik di luar negeri maupun dalam negeri yang mempelajari lebih dalam tentang hal ini. Jadi contoh nih yang berkembang di tengah masyarakat, pengembangan dari teknik-teknik yang seperti ini, itu kita kenal dengan sebutan EFT, gitu ya. Emotional Freedom Technique. Atau di Indonesia lebih booming dengan SEF, gitu ya. SEF ini ada tambahannya spiritual. Spiritual Emotional Freedom Technique. Ini sebenarnya juga mirip-mirip seperti hipnosis dan hipnoterapi. Hanya bedanya kalau di SEF atau EFT itu ada teknik tappingnya. Dia mengkombinasi hipnoterapi dengan teknik acupressure gitu ya. Jadi dia mempelajari teknik-teknik akupuntur, beberapa titik meridian itu di tapping pada saat seseorang itu sudah mengalami gelombang rendah gitu ya. Jadi kalau di hipnosis atau hipnoterapi itu kan pasien gitu ya, katakanlah pasien itu dengan gelombang awalnya gelombang beta ya, gelombang beta itu masih stresnya tinggi gitu ya, kemudian pola pikirnya banyak yang dipikirkan, itu diturunkan gelombangnya menjadi gelombang alfa, gelombang yang tenang, rileks, damai ya, seperti kalau misalnya kita menonton televisi atau menonton film atau sedang santai atau mau tidur pun, itu gelombang kita itu gelombang otak itu akan turun dari beta ke alfa ya. Bahkan nantinya kalau misalnya kita lebih dalam itu ke theta sampai ke delta. Nah, enggak tahu simbolnya apa ya. Mungkin gini ya. Anggapannya seperti itu. Jadi theta ini lebih dalam lagi ke trans gitu ya. Biasanya kalau orang-orang hipnoterapi itu mainnya di sini di gelombang alfa atau theta, itu ada teknik khususnya. Kalau Bapak Ibu teman-teman belajar bisa belajar juga, atau ke terapis-terapis kita yang mainnya hipnoterapi atau mungkin yang mainnya SEF. Itu juga biasanya secara otomatis kok, tidak perlu teori. Bapak Ibu tinggal mengikuti aja arahannya, misalnya mengambil nafas dalam, menghembuskannya secara pelan, gitu ya, kemudian melepaskan beban-beban pikiran, gitu ya, kemudian sampai ke titik tertentu ketika kita damai, baru kita diterapi. Gitu ya. Nah, terapi-terapi seperti ini itu sangat cocok yang kaitannya sama emosional, Bapak Ibu. Bahkan pengembangannya di terapi seperti ini itu juga bisa dipakai untuk kalau saya dulu itu mempraktekkan di ini anestesi emosi kalau bahasa saya. Jadi menghilangkan rasa sakit tanpa bius. Nah ini banyak teman-teman kita yang mempraktekkan di terapi. Biasanya kalau di kedokteran itu dipakai untuk sebelum operasi tanpa bius, itu di hipnoterapi dulu. Itu banyak di luar negeri yang sudah mempraktekkan hal itu. Atau kalau di Indonesia banyak juga
yang apa mantri-mantri sunat ya, itu biasanya tidak pakai bius, itu pakai di hipnosis anaknya dia. Nah itu di hipnotis supaya tidak terjadi rasa sakit ya. Nah dulu waktu saya pernah juga mempelajari hipnoterapi ini, waktu saya kena sakit tertentu ya, waktu itu kena saraf tangan saya, sakit sekali dia. Saya ke dokter spesialis saraf gitu ya, dikasih obat tidak sembuh. Kemudian kembali lagi dikasih obat yang lebih tinggi, nggak sembuh lagi. Saya datang, kemudian dokternya mengasih saran, mau nggak tak suntik mas, gitu ya. Tapi suntik ini rasanya luar biasa sakit, gitu ya. Tapi langsung di posisi di titik tersebut dan bisa langsung efek. Nah pada saat itu saya bilang kalau memang dibutuhkan dok, gitu ya, boleh, saya mau, gitu ya. Nah karena saya sedang mempelajari hipnoterapi, saya eksperimen nih, saya melakukan self hipnosis ya. Kemudian saya tingkatkan atau saya ini kan ya, saya melakukan anestesi emosi sehingga supaya tidak merasakan sakit. Nah, waktu itu dokter menanyakan, yang ini sakit mas? Enggak dok. Yang ini? Enggak dok. Loh, lah yang mana yang sakit? Loh, kenapa dok? Loh, ini harus disuntik di tempat yang sakit gitu ya. Oh, sebentar dok. Akhirnya level kesadaran saya tingkatkan sedikit gitu ya, supaya terasa sakitnya. Habis itu disuntik sama dokter, memang sakit ya. Habis itu saya baru netralkan. Nah, waktu itu setelah sesi suntik dari dokter spesialis saraf itu, saya ditanya, masnya ngapain? Gitu ya. Mohon maaf dok, tadi saya mempraktekkan anestesi emosi dok, pakai hipnosis dok. Terus dokternya bilang, masnya harus bijak ya untuk menggunakan hal seperti itu. Nah, akhirnya dokter ini cerita punya teman yang dia itu sakit liver, Bapak Ibu teman-teman. Sakit liver itu begitu rasa sakit terasa ataupun mual gitu ya. Jadi sakit liver itu saya dulu juga sempat kena hepatitis B ya. Gejalanya kayak mah gitu. Itu bisa dinetralisir. Jadi rasa sakit itu bisa dihilangkan. Bahkan rasa sakit kepala itu dengan hipnoterapi itu bisa langsung dihilangkan. Jadi pada saat itu dokter bilang, kenapa kok kita harus bijak? Rasa sakit itu sebenarnya alarm dari Tuhan. Jadi alarm dari Tuhan yang menyatakan bahwa there is something wrong. Ada sesuatu yang bermasalah tuh di tubuhmu. Itu seperti warning Bapak Ibu teman-teman. Ibarat kalau misalnya kita punya mobil ya, mobil itu biasanya ada, kalau misalnya mesinnya panas, itu biasanya ada parameter temperatur ya. Itu naik ke hot misalnya, ke H. Nah, itu adalah warning sebenarnya. Nah, kalau misalnya sebenarnya kayak teknik hipnosis itu kan mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus, istilahnya itu ibarat sinyal tadi itu dipotong kabelnya, Bapak Ibu. Sehingga kalau misalnya mobil tadi itu awalnya H itu jadi cool lagi gitu ya. Karena tidak fungsi nih sinyalnya. Nah, sama dengan misalnya tadi, kalau hanya sekedar anestesi, itu sih nggak seberapa masalah teman-teman. Tetapi kalau kaitannya sama misalnya kita punya sakit tertentu, contoh seperti kasus dokter tadi dia bilang punya teman yang sakitnya sakit liver, begitu sakit dihilangkan, sampai satu titik livernya ini karena tidak ditreatment dengan baik, akhirnya rusak dan meninggal Bapak Ibu teman-teman semua. Nah sejak saat itu saya berpikir memang harus bijak menerapkan keilmuan. Jadi ilmu itu macam-macam. Jadi di teknik meditasi ini juga saya pernah bertemu dengan master mesmerism. Saya belajar ini di Solo, teman-teman. Pada waktu itu saya tertarik sebenarnya apa sih ilmu magnetism dan mesmerism. Kalau dalam historinya Bapak Ibu. Jadi si mesmerism ini dulunya itu memang menerapi tubuh pasien itu menggunakan magnet besar dan sembuh. Nah, satu ketika kemudian dia melakukan eksperimen tanpa magnet, dia melakukannya dengan tangan, gitu ya. Dan mengalami kesembuhan yang serupa. Akhirnya berkembanglah teknik pengobatan magnetism dan mesmerism. Memang kayak paranormal, teman-teman. Tapi mereka sih membikinkan satu modul keilmuannya yang ilmiah sih sebenarnya, ya. Jadi kayak magnet yang digosokkan secara beraturan itu akan menteraturkan alur yang ada di tubuh kita, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan di magnetism dan mesmerism. Kalau di magnetism dan mesmerism ini sebenarnya juga pengembangan sama sih. Kalau mungkin saya pelajari di hipnoterapi dulu itu juga ada.
kita menghilangkan sakit itu ya, misalnya sakit nyeri di kepala gitu ya, itu kita simulasikan, kita visualisasikan sakitnya itu berwarna hitam misalnya, mengumpul di sini, kemudian kita ambil, kita lempar. Itu ternyata faktanya ya, ini faktanya, itu sembuh teman-teman. Sembuh dalam artian tidak sakit gitu ya. Nah, cuman balik lagi teman-teman, harus bijak. Apakah itu benar-benar menyembuhkan secara total? Faktanya, kalau selama ini yang terjadi itu adalah simptomnya, atau gejalanya, atau rasa sakitnya saja. Sedangkan problem utamanya belum terselesaikan. Contoh misalnya tadi, yang temannya Pak Dokter, sakitnya di liver teman-teman. Sakitnya dihilangkan, benar, tidak terasa sakit. Kemudian bergejolak lagi, di sini ini problem di hatinya, di livernya. Akhirnya sakit lagi, dihilangkan lagi, sampai akhirnya rusak. Biasanya organ liver ini, orang kalau sakit di liver itu tahu-taunya itu sudah stadium yang parah. Bahkan bisa rusak total, itu baru ketahuan. Ini makanya hati-hati dengan liver kita. Kita harus menjaga semua organ-organ tubuh kita supaya bisa berjalan dengan baik. Oke ya, jadi saya mengupas ini supaya kita semakin menambah wawasan, ternyata banyak teknik-teknik terapis itu yang kita harus paskan, dan juga kita juga harus mengetahui akar permasalahannya, nggak cuma sekedar, oh kalau sakit di terapi sudah hilang rasa sakitnya, belum tentu sembuh akar permasalahannya, makanya kita harus juga bijak menerapkan kapan kita menggunakan manipulasi, meditasi, dan nutrisi, syukur-syukur dikombinasikan dengan baik. Nah, termasuk juga saya mempelajari Tai Chi ya, dan belajar-belajar baca-baca tentang yoga. Tai Chi pun juga sama ya, itu juga bisa dipakai untuk teknik meditasi. Kalau di sini itu dynamic meditation atau movement meditation. Karena begitu saya mempraktekkan, meskipun saya masih pemula ya, luar biasa. Jadi saat Tai Chi itu, antara pikiran, perasaan, dan gerakan itu menyatu. Dan setelah senam Tai Chi, ya ini saya belajar di Jombang ya, di Master Subani ya, sama Master Lewang ya, Tabib Wang gitu ya, itu enak banget, seger banget. Makanya olahraga itu juga teknik manipulasi yang alami tadi yang sudah saya jelaskan. Dan yang luar biasa teman-teman, doa yang khusyuk itu juga bagian dari healing ini, dari meditasi ini gitu ya. Makanya kenapa orang-orang Muslim, orang-orang Kristiani, orang-orang Hindu, Buddha, itu ya, ketika misalnya khusyuk dalam berdoa, itu mereka masuk ke dalam gelombang alfa dan theta, dan itu healing alami yang luar biasa besar, karena sistem imun dan juga organ-organ dalam itu sangat maksimal kerjanya ketika gelombang otak kita itu berada di frekuensi itu. Sebenarnya ini banyak jurnalnya, saya nggak akan bahas di sini karena kita akan fokus ke konsep Karnusnya. Gitu ya. Oke, sebelum kita ke konsep Karnus, saya akan mencoba mengetengahkan beberapa fakta ya tentang penerapan kombinasi antara nutrisi dan manipulasi juga sugesti. Gitu ya. Jadi meditasi itu nggak harus meditasi yang bersila, itu enggak. Sebenarnya ketika seseorang ini memberikan wejangan, memberikan motivasi, ketika pasiennya itu menerima, itu sebenarnya terhipnotis dia. Dan itu juga membantu penyembuhan luar biasa. Dia. Nah ini contoh misalnya Ade Aisyah ini. Ade Aisyah ini sakitnya enggak tanggung-tanggung teman-teman. Beliau ini menderita lupus. Saya dulu waktu kuliah, saya punya teman Malaysia ya, kena lupus itu enggak bisa keluar rumah karena sedikit kena sinar matahari itu kesakitan luar biasa. Nah, ini juga bagian dari penyakit sel abnormal sebenarnya. Nah, dulu terkenal lupus ini enggak ada obatnya. Nah, sengaja saya angkat kasus ini itu supaya membuka wacana kita, membongkar belief system kita bahwa yang dikatakan di luar sana penyakit tidak ada obatnya, ternyata ada obatnya. Dan maha benar Allah yang menyatakan bahwa segala penyakit ini sudah Allah turunkan obatnya. Kecuali kematian. Kematian ini bukan bagian sakit ya. Nah, itu sudah ajal gitu ya. Nah, adik Aisyah ini lupus ditangani oleh Master Subani, pendekar kita yang ada di Jombang gitu ya. Ketika saya tanya, Adik Aisyah ini dikasih terapi apa? Ternyata beliau ini mendapatkan terapinya akupuntur, akupressure, dan nutrisi Karnus. Jadi nutrisi Karnus yang dipakai itu AG sereal sama algati. Dan alhamdulillah luar biasa,
perkembangan adik ini luar biasa bagus dan sekarang sudah hasil labnya dinyatakan sembuh dari lupus, Bapak Ibu, luar biasa. Jadi berkat kesabaran ibunya, kemudian juga tekad adik ini yang mau sembuh, mau sekolah lagi, gitu ya, sekarang sudah ceria kembali dan Bapak Ibu bisa menemuinya kalau misalnya Bapak Ibu ikut di kuliah konsep Karnus, gitu ya. Ini juga ada fakta lagi, adik Mutiara Sari yang dia ini luar biasa kesakitan ya waktu masih kecil, tahun 2015, masih usia 5 tahun, ini didiagnosa kanker mata stadium 4, teman-teman. Gitu ya. Kemudian 2016 dilakukan operasi di dokter umum, dokter Stomo ya di Surabaya. Selanjutnya dilakukan kemo, harusnya dilakukan 3 kali, namun memutuskan stop ketika ketiganya, kemo ketiga. Nah, saat bersamaan pada waktu itu ada 8 anak yang dengan kasus serupa. Nah, yang 7 ini melakukan kemo sampai 9 kali dan mereka semuanya meninggal, gitu ya. Nah, alhamdulillahnya adik Mutiara Sari ini Februari 2017 ketemu dengan kita ya, dengan konsep Karnus ya. Kemudian diterapkan konsep Karnus, alhamdulillah adik ini sekarang sudah tidak merasakan kesakitan dan bisa sekolah dan luar biasa sekarang tambah cantik dan tambah tinggi ya. Kemudian juga ada adik Wulan. Adik Wulan ini menderita autis hipotiroid. Biasanya kalau teman-teman orang tua yang kena hipotiroid ini biasanya datang ke terapis yang hipnoterapi atau mungkin terapi-terapi psikologi ya. Nah, di sini kita coba untuk kombinasikan dengan nutrisi, gitu ya. Kalau tadi itu terapi dengan nutrisi Karnus, kalau ini dengan nutrisi juga. Jadi, karena adik ini mengalami autis hipotiroid, jadi usia selnya pun juga mengalami keterlambatan tumbuh ya. Dan Bapak Ibu pasti tahu kalau biasanya anak-anak seperti ini kalau berkomunikasinya juga kurang. Alhamdulillah setelah Januari 2017, ayahnya Mbak Wulan ini ya, saya kenal beliau menerapkan konsep Karnus. Alhamdulillah adik ini perkembangannya luar biasa. Jadi pertumbuhannya juga bagus, kemudian sekarang juga bisa diajak komunikasi gitu ya. Bahkan di sekolahnya pun juga mengalami perkembangan luar biasa ya, bisa menggunting dengan baik, kemudian menghafal beberapa ayat-ayat pendek di Al-Qur'an ya. Ini ketika ditanya pun juga sudah mulai bisa ini, ketika ditanya punya cita-cita nggak? Punya cita-cita mau jadi pengusaha gitu ya, membantu orang tua nanti buka catering gitu ya. Itu luar biasa perkembangannya gitu ya. Kemudian adik Safa ini awalnya dia mengeluhkan penglihatannya buram. Bahkan sampai satu titik dia nggak bisa melihat sama sekali. Kemudian dibawa ke dokter, dicek matanya, ternyata kedua belah matanya ini tidak ada masalah. Nah, ketika di scan otaknya, baru ketahuan sepertiga otak Safa ini kena kanker. Gitu ya. Nah, ini Safa diminta kemoterapi, tetapi ibundanya menolak karena melihat 2 pasien lainnya yang juga kena kasus yang serupa di kemo itu meninggal. Jadi takut Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah setelah mengenal konsep Karnus dan diterapi dengan konsep Karnus, alhamdulillah berangsur-angsur membaik dan sekarang ini sudah bisa melihat kembali gitu ya. Dan sekarang semakin tumbuh tinggi, kemudian cita-citanya juga jadi dokter gitu ya. Nah, ini biasanya kita undang di kuliah konsep Karnus. Kita putar kuliah konsep Karnus angkatan yang ke-6. Ini kuliah kita mulai sejak tahun 2019 Bapak Ibu, dan ini sudah angkatan ke-6. Insya Allah kita inginnya sih habis lebaran itu angkatan ke-7 ya. Semoga saja nanti memungkinkan mungkin bulan Juni ya, kalau memungkinkan kita akan adakan kuliah konsep Karnus angkatan ke-7. Itu 2 hari 1 malam Bapak Ibu, akan asam lambung adalah sesuatu yang sangat besar manfaatnya, dan kemudian sayang sekali sekian banyak manusia mengabaikan fungsi asam lambung ini, kemudian
menetralkan asam lambung, membuang Ini salah satu dokter sehingga dari situlah kita timbul ya, kalau istilah masalah-masalah. di konsep Karnus itu para peneliti Benarkah sih itu adalah protein pendekar itu Nusantara. begini? Oke, memang begitu. Terus bagaimana cara produksinya? Beliau praktek Benarkah di penyakit Jombang dan degeneratif tidak bisa sembuhkan? Kemudian itu Benarkah juga bahwa penyakit terapis diabetes, di hipertensi Bapak mantan itu Menteri keturunan? Pertanian, ya. Yang merubah Kemudian karbohidrat menjadi di angkatan disakarida, keempat malah banyak ya, acak ya, profesor-dokter oligosakarida, acak. Itu adalah Nah, ini adalah lambung. Bapak Iwan Beni. Bagian lambung yang Beliau pertama kali adalah pecah adalah owner asam dan lambung. foundernya, penemunya Lambung itu harus konsep asam. Karnus. Asam lambung harus keluar. Luka kena asam pasti akan sakit. Maka lapisi dengan pati resisten. Bapak Ibu ketemu di forum ini bukan dalam rangka mendengarkan seorang orator ulung, tetapi di sini nanti kita akan mendapatkan satu paparan di mana ilmu-ilmu itu dirangkaikan dalam satu rangkaian yang tepat, sehingga tahapan satu, tahapan yang lain, rangkaian satu dengan rangkaian yang lain terbentuk suatu pemikiran, dan pemikiran itulah yang kita sebut saat ini dengan konsep Karnus. Kalau cerita yang tadi biologi sel biokimia itu sudah saya pelajari, mengajarkan ke mahasiswa sehari-hari gitu. Tapi saya aplikasi mengkait-kaitkannya. Saya belajar hari ini 2 hari ini mengkait-kaitkannya itu. Nah, yang benar-benar hebat. Saya aja udah belajar dari S1, S2, S3, belum paham sepaham dia. Jadi memang bukti nyata ya. Bukti nyata itu sangat luar biasa. Makanya saya semangat sekali nih untuk mensiarkan konsep Karnus. Konsep Karnus. Rasanya gimana minum aki? Tahu aki? Ini ada Aku. Aisyah ya, sekarang Rasanya enak, ceria banget. Terus artinya? juga enak. Nah itu. Ya, jadi saya kira konsep Karnus itu konsep yang bagus, ya perlu dikembangkan terus, baik secara empirisnya maupun juga secara ilmiahnya. Kemudian juga mengkombinasikan ya, yang ada sekarang ini bisa lebih bervariasi lagi, mungkin dari sisi rasanya, mungkin dari sisi tampilannya dan lain-lain. Tapi intinya sama, menyehatkan sel, menyehatkan lambung kita. Jadi saya sangat senang sekali dengan perkuliahan ini. Jadi saya jauh-jauh dari Banjarmasin sudah pernah ikut ini sekali, kok pengen ikut lagi. Seperti itu. Mungkin yang ke depan juga pengen lagi. Mudah-mudahan ada ilmu yang lebih baru lagi Pak Iwan. Kita niatkan bersama bahwa ini mari kita majukan bersama-sama. Kita sehatkan, melek kesehatannya secara paripurna ini ya. Jadi artinya memikirkannya bukan hanya terkotak-kotak. Makin lama kita pengobatan itu bukan makin menentang fitrah diri manusia sendiri, tapi pengobatan itu makin mengikuti fitrah diri manusia gitu. Dan inilah salah satunya. Saya memberikan dukungan untuk Pak Iwan Beni untuk meneruskan visi misinya, dakwahnya untuk menyehatkan orang seluruh Indonesia dan mungkin juga kalau bisa seluruh dunia. Saya lihat kok belum ada kita punya teman yang mensiarkan orang untuk kembali secara keilmuan, mengajari masyarakat. Jadi kita banyak pendekar, banyak orang tahu, disitulah kita akan bisa bangkit bareng-bareng. Perjuangan Karnus di medan tempur Karnus tahun 2021, kita cerdaskan, kita sejahterakan, kita sehatkan negeri kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah sedikit cuplikan tentang kuliah konsep Karnus, karena memang konsep Karnus ini sangat dalam Bapak Ibu dan teman-teman semua ya. Dan itu kalau Bapak Ibu mau memperdalam konsep Karnus ini, saya sarankan untuk mengikuti kuliah konsep Karnus angkatan berikutnya, gitu ya. Nanti akan kita infokan, gitu ya. Baik, kita akan bahas tentang konsep Karnus nih, gitu ya. Sebenarnya konsep Karnus ini apa sih, gitu ya? Konsep Karnus ini adalah metodologi dasar Bapak Ibu untuk mempelajari dan mengembalikan. Ya. Apa yang dipelajari dan dikembalikan? Ya, ini cara kerja tubuh manusia berdasarkan algoritma yang sudah disematkan dari Allah atau Sang Maha Pencipta. Mulai dari aktivitas tingkat sel sampai aktivitas tubuh manusia dan hubungannya dengan alam semesta. Ini luar biasa luas banget, gitu ya. Sehingga
ketika kita belajar konsep Karnus, harapannya itu kita paham nih, tubuh kita ini seperti apa, cara kerjanya bagaimana, dan untuk mencapai kesembuhan atau mungkin juga kesehatan yang sempurna, yang tidak pernah sakit gitu ya, bisa jadi gitu ya. Itu kita harus mengerti cara kerja tubuhnya gitu ya, sehingga kita bisa merawat. Karena sejatinya kita diberikan oleh Tuhan, Allah Subhanahu wa taala, tubuh ini itu adalah laksana seperti kendaraan, Bapak Ibu. Kita bisa berjalan ke utara, ke selatan, kita bisa ngomong, kita bisa melihat, kita bisa bersosialisasi dan semacamnya itu menggunakan raga ini atau tubuh ini. Makanya kenapa ketika seseorang itu sudah meninggal, sudah kendaraannya itu seperti mati sudah. Dia keluar dari kendaraannya. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau misalnya kita beli nih mobil, kira-kira kalau Bapak Ibu misalnya beli mobil, yang dibaca apa coba? Buku manual pasti, ya. Atau mungkin beli laptop pun juga sama. Mungkin kalau kita ibaratkan tadi seperti mobil, kalau kita beli mobil sesuatu ya, maka kita juga perlu pelajari. Oh, mobil ini cara kerjanya seperti ini. Ini persnelingnya, ini setirnya, ini gas sama koplingnya, remnya, dan seterusnya. Kemudian perawatannya seperti apa? Oh, ganti oli sekian bulan sekali. Terus bensinnya harus yang Pertamax atau apa, itu harus kita pelajari. Karena mobil ini supaya bisa bergerak dengan baik, ya, kemudian juga bisa terawat dengan baik sehingga usianya panjang, gitu ya. Nah, dalam konsep Karnus ini, ya, ini hadir untuk mencoba mempelajari sistem kerja tubuh kita. Karena apa? Karena begitu kita diturunkan ke dunia, gitu ya. Kalau misalnya kita beli mobil, itu bisa langsung dapat user guide-nya. Tetapi kalau kita, tubuh kita ini, mobil yang kita pakai ini, itu user guide-nya di mana? Ya. Untungnya mungkin utusan-utusan kita terdahulu ada beberapa hal yang sudah diturunkan melalui wahyu atau ilham, gitu ya, sehingga kita bisa mempelajari. Tapi lebih jauh lagi sebenarnya kita disuruh untuk belajar, membaca. Nah, konsep Karnus ini sebenarnya adalah membaca. Kalau mungkin bahasa Qur'annya mungkin Iqra, gitu ya. Bacalah, bacalah. Apa yang dibaca ya tubuh kita. Nah, di konsep Karnus ini berusaha untuk membaca mulai dari tubuh kita, mulai dari yang level sel sampai ke tubuh kita, sampai ke alam semesta. Nah, di kesempatan kali ini, karena mungkin waktunya terbatas, saya akan memberikan gambaran besarnya dulu teman-teman, Bapak Ibu semua, supaya paling tidak menangkap sebenarnya inti dari konsep Karnus itu di mana. Dan nanti kalau mau memperdalam, bisa mengikuti kuliah konsep Karnusnya. Gitu ya. Oke, langsung saja. Kita mulai dulu peta kehidupan alam semesta nih, Bapak Ibu. Di sini ada diagram yang bisa menggambarkan siklus energi kehidupan. Karena kalau hidup ini tidak ada energi, itu seperti mobil yang tanpa bensin atau mungkin mesin kita yang tanpa baterai, gitu ya, nggak bisa beroperasi. Makanya perlu yang namanya energi, gitu ya. Nah, dulu sebelum kita ada ya, jadi sebenarnya yang ada di alam semesta ini, bahkan memenuhi alam semesta ini, Allah sudah membuat sebuah molekul-molekul sederhana. Ada oksigen, ada nitrogen, gitu ya, oksigen, nitrogen, kemudian H2O, karbon dioksida, macam-macam gitu ya. Nah, ini kalau di konsep Karnus itu disebut sebagai low energy molecule. Molekul dengan energi kecil, rendah. Ya. Ibarat kalau misalnya kalau sekarang mungkin rumah Bapak Ibu kan butuh energi besar, mungkin 900 watt atau 1300 watt gitu ya. Nah, energi kecil itu seperti, bayangkan aja seperti baterai Bapak Ibu. Baterai ini berapa watt sih, kecil banget. Dia hanya bisa menghidupkan LED mungkin. Kalau sudah bohlam yang besar, voltasenya juga nggak cukup ya, karena dia kecil banget gitu ya, apalagi energinya gitu ya. Nah, ini sama Bapak Ibu, di alam semesta ini itu banyak gas ya, banyak unsur-unsur molekul-molekul yang dia energinya kecil. Nah, oleh sebab itu Allah menciptakanlah yang namanya tanaman gitu ya. Ini saya zoom ya. Kalau dulu kita belajar di sekolah dasar waktu dulu ya, pakai ilmu pengetahuan alam ya. Nah, ini saya gambar misalnya. Jadi tumbuhan itu punya daun, punya batang, punya akar nih. Nah, akar ini menyerap air ya, H2O,
Kemudian juga mineral-mineral ya yang ada di dalam tanah ini dialirkan ke atas gitu ya, sampai ke daun. Nah, ini katakanlah daun gitu ya. Nah, di daun inilah terjadi proses yang dulu kita sebut fotosintesis. Kalau dalam SD dulu itu namanya memasak. Ya, ini tumbuhan masak gitu ya, masak air biar matang gitu ya. Nah, bantuannya dari mana? Dari sinar matahari ini. Nah, sinar matahari yang dipakai untuk proses sintesis, fotosintesis itu adalah sinar UV. Sinar UV ini luar biasa. Allah memberikan sebuah kelebihan dari sinar cahaya ini, itu bisa memecah H2O Bapak Ibu, atau air. Bayangkan, dengan teknologi kita, yang selama ini, misalnya air ini digodok atau mungkin dipanaskan sampai 100 derajat Celcius, 200 derajat, sampai 500 derajat, bahkan 1000 Celcius pun, yang terjadi H2O ini nggak pecah, tetapi hanya mengalami perubahan dari air menjadi gas. Dan itu pun uap airnya tetap molekulnya itu adalah H2O. Padahal tumbuhan ini memerlukan pemecahan molekul-molekul tadi untuk dirajut Bapak Ibu, untuk dideretkan. Ya. Ibaratnya gini, kalau satu molekul karbon, hidrogen, dan oksigen itu nilainya seperti baterai Bapak Ibu. Ya, baterai yang kita pakai untuk, mungkin kalau sekarang masih menggunakan baterai untuk jam dinding ya, atau kalau dulu radio ya, atau senter ya. Nah, kalau misalnya baterai ini kita jejer berpanjang banget Bapak Ibu, ini energinya nambah. Makanya kalau misalnya kita punya 1000 baterai, kita deretkan, itu bisa nggak cuman sekedar menyalakan satu LED saja, tapi bisa menyalakan misalnya 100 radio sekalipun. Gitu ya. Nah, inilah yang terjadi di tumbuhan Bapak Ibu. Jadi, dari unsur-unsur atau molekul-molekul sederhana ini, kemudian sama tanaman, tumbuhan, itu dibuatkan dirajut Bapak Ibu. Coba kita lihat molekulnya di sini. Kita ada istilah namanya karbohidrat. Karbohidrat ini kalau kita lihat, itu ya sama saja. Unsurnya ada karbonnya, ada hidrogennya, dan ini berderet Bapak Ibu, panjang. Semakin panjang, semakin besar molekulnya. Gitu ya. Kemudian protein juga sama, gitu ya. Protein itu juga deretannya seperti ini, panjang, gitu ya. Kemudian lemak juga sama. Ini dikenal dengan trigliserid. Kenapa kok tri? Karena ada tiga molekul ya yang diikat sama sini. Ya, jadi ada 3 molekul yang diikat, makanya bentuknya jadi trigliserid, gitu ya. Nah, ini adalah juga deretan COH. COH ini juga bisa panjang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh tumbuhan ini adalah merangkai yang tadi low energy molekul menjadi high energy polimer, gitu ya. Molekul yang rantainya panjang, gitu ya, rantainya panjang. Nah, inilah kemudian yang dimakan oleh herbivora dan juga omnivora seperti kita. Nah, ini misalnya sapi, gitu ya. Sapi ini memakan rumput, memakan tumbuhan. Ya. Akhirnya sebagian dari energi dari yang dimakan tadi, tanaman tadi, itu dipakai untuk energinya dia melakukan aktivitas. Sebagian dipakai untuk membentuk daging dan pertumbuhannya. Sebagian dikeluarkan menjadi H2O, misalnya urinnya atau karbon dioksida, dan juga beberapa mineral dikeluarkan melalui feses, gitu ya, melalui feses. Nah, demikian pula nanti karnivora itu juga memakan herbivora. Dia juga menjadikan sebagiannya untuk energi, pertumbuhan, dan juga sebagiannya nanti dikeluarkan melalui feses. Demikian pula kita. Kita ini sebagai omnivora makannya banyak. Ya, mulai dari tumbuhannya langsung, misalnya berupa sayuran, biji-bijian seperti nasi. Ya. Kemudian juga vitamin kita ambil dari sayur-sayuran, buah-buahan itu ada di sini. Termasuk daging dari herbivora yang kita makan. Entah itu kambing, sapi, ataupun juga ayam. Gitu ya. Termasuk telurnya dan semacamnya. Gitu ya. Nah, ini kita makan. Sebagian dipakai untuk energi, sebagian untuk pertumbuhan, sebagian untuk macam-macam ya. Sebagian nanti dikeluarkan melalui feses. Gitu ya.
Dan energi di tingkat sel ini itu dikenal dengan sebutan ATP. Nah, ini sekedar ini aja Bapak Ibu, nggak usah dihafal gitu ya. Adenosin trifosfat ini adalah energi di tingkat sel gitu ya. Itu yang dipakai untuk semua aktivitas di tubuh kita gitu ya. Mohon maaf. Ya. Nah, nanti dari feses dan urin ini masih diputar lagi, Allah menciptakan bakteri, mikroba, virus ini untuk mengurai sisa-sisa makanan tadi untuk diurai jadi low energy molekul lagi. Bisa jadi karbon dioksida lagi, nitrogen lagi, air lagi, dan seterusnya. Sehingga dipakai lagi oleh tanaman untuk berfotosintesis. Dan ini adalah muter, Bapak Ibu. Yang memutar roda siklus energi kehidupan ini adalah matahari. Oke. Dan kalau kita mempelajari lebih dalam di konsep Carnot, sebenarnya siklus perpindahan energi ini adalah sejatinya adalah perpindahan elektron, Bapak Ibu. Jadi elektron ini loncat-loncat itu menghasilkan energi. Nah, itu mungkin kalau misalnya Bapak Ibu dulu yang masih ingat tentang fisika kuantum ya, jadi eksitasi elektron itu menghasilkan energi. Dan itu terjadi di dalam tubuh kita, juga di dalam tubuh hewan dan tumbuhan. Ya. Oke, buat apa sih kita mempelajari ini? Nah, saya titik tekankan nanti, itu adalah ini Bapak Ibu. Ternyata tumbuhan ini melakukan tugas fungsinya itu adalah merajut supaya menjadi polimer dengan energi besar. Kemudian nanti ketika kita makan, itu sebenarnya termasuk tadi hewan-hewan, ini adalah yang dilakukan adalah pemotongan. Memotong-motong polimer menjadi monomer lagi, kemudian nanti diserap oleh sel, di sel akan diproduksilah ATP, adenosin trifosfat atau energi sel. Itu intinya. Ya. Nanti akan kita pelajari lebih dalam ketika kita mempelajari tentang tubuh. Oke, kita kembali tubuh. Di konsep Carnot, Bapak Ibu, manusia ini didefinisikan sebagai organisasi dari sekian triliun sel. Dalam ilmu pengetahuan dikenal jumlah sel itu adalah 60-100 triliun sel. Gitu ya, 100 triliun sel. Nah, sel-sel ini itu nanti berorganisasi, mengumpul nih. Kumpul sel-sel yang sama membentuk jaringan. Contoh, ini ada kulit nih. Kulit ini itu terdiri dari sel-sel kulit. Menyatu disambungkan dengan zat tertentu menjadi jaringan kulit. Otot juga sama. Berarti sel-sel otot itu punya, kalau misalnya di mikroskop ya, sel-sel otot itu modelnya gini-gini ya. Nah, itu nanti mungkin kalau yang terkenal sel darah merah. Sel darah merah itu bentuknya pipi. Ya. Kalau sel otot bentuknya agak memanjang seperti ini. Nah, sel-sel otot berkumpul gini-gini ya. Ini menjadi jaringan otot. Gitu ya. Nah, jaringan-jaringan ini nanti berkumpul menjadi organ. Organ berkumpul menjadi sistem. Kita mengenal banyak sistem ya. Ada sistem pencernaan, ada sistem peredaran darah, ada sistem ekskresi, dan macam-macam gitu ya. Dan semua sistem ini berkumpul menjadi satu, menjadilah yang namanya manusia. Nah, setiap sel yang mati, pasti ada kematian, akan diganti. Proses penggantian ini butuh nutrisi sel. Jadi setiap sel itu butuh nutrisi buat apa? Yang pertama sebagai energi dalam menjalankan fungsi kerjanya, dan yang kedua dipakai untuk regenerasi sel. Oke, biar nggak terkesan rumit, saya kasih ilustrasi begini Bapak Ibu, teman-teman semua. Karena organisasi itu ibarat negara kita ini, Indonesia. Jadi negara ini sebenarnya adalah kumpulan dari 270 juta manusia. Ya. Yang berkumpul dari manusia berkumpul menjadi RT, RT menjadi RW, RW menjadi kelurahan, kelurahan kecamatan, kabupaten, provinsi, sampai negara. Mulai dari warga sipil sampai Pak Presiden, ini adalah ibaratnya sel. Udah. Bedanya apa sel yang satu dengan sel yang lain? Sama pertanyaan itu ketika kita lontarkan, bedanya apa saya dengan Pak Jokowi? Ya, dengan Pak Presiden gitu ya. Kalau saya mungkin sebagai warga sipil. Kalau Pak Presiden ya menjadi kepala negara. Bedanya apa? Kan sama-sama manusia, betul. Sel tadi itu juga sama-sama sel. Bedanya adalah fungsi dan tugasnya. Mungkin Pak Presiden bertugas untuk mengatur negara kita ini.
Kalau saya mungkin tugasnya lain, mensiarkan konsep Karnus gitu ya. Ini contoh bedanya ini. Sama, misalnya seorang pengacara, seorang guru, seorang ibu rumah tangga, seorang siswa, itu hanya beda fungsi dan tugasnya. Sama-sama manusia, sama-sama butuh makan. Jadi tadi sel membentuk jaringan dan macam-macam tadi itu semuanya sama. Sel otot, sel telinga, sel kulit, sel rambut, sel darah merah, sel darah putih gitu ya. Itu semua sel sama-sama sel dan sama-sama butuh makan atau butuh nutrisi sel. Bedanya cuma fungsinya. Oh, kalau jaringan kulit kita ini, sel-sel di kulit kita ini menjaga supaya apa? Supaya menjaga suhu tubuh kita ini berjalan dengan baik. Kalau misalnya panas, dia akan mengeluarkan keringat supaya menjaga supaya agak dingin gitu ya. Kalau misalnya butuh pengeluaran gitu ya, dikeluarkannya jadi keringat juga gitu ya. Nah, itu fungsinya. Kalau misalnya sel lambung buat apa? Sel lambung nanti juga ada banyak selnya. Ada yang sel mukosa lambung, ada yang sel bagian kontraksi atau gerak peristaltik gitu ya. Itu banyak beda fungsi masing-masing. Sel pembuluh darah fungsinya apa? Membawa makanan ke seluruh sel di tubuh kita gitu ya. Juga mengangkut oksigen dan mengangkut karbon dioksida untuk dikeluarkan ke paru-paru untuk dikeluarkan dalam pernafasan kita gitu ya. Itu bedanya hanyalah di fungsi dan tugasnya. Sedangkan sama-sama sel dan sama-sama butuh makan gitu ya. Nah, parameter tubuh sehat kita itu sama seperti pertanyaan bagaimana parameter sebuah negara ini makmur, yakni semua warganya itu tidak mikir makan. Artinya apa? Semuanya bisa makan. Nah, makanya di konsep Karnus ada quotes yang luar biasa oleh founder kita, Bapak Iwan Beni Purwowidodo STP. Manusia sehat adalah manusia yang sekian triliun selnya dapat makan. Nah, ini adalah kunci utama dari konsep Karnus. Nah, oke, kita bahas. Sebenarnya makanan sel itu apa? Kalau sel ini salah satu sel aja ya kita ambil, kemudian di mikroskop ya. Sel-sel kita ini juga sebenarnya kalau di dalam lagi Bapak Ibu, itu juga organisasi lagi. Ada namanya organel. Cuman tadi kan saya nggak sampai level ke dalamnya ya. Organel ini adalah bagian-bagian dari sel. Ada inti selnya sebagai pemimpinnya, kemudian ada macam-macam ya, termasuk ada mitokondria ya. Ini yang nanti berperan khusus nanti di dalam sel yang membentuk ATP, teman-teman. Ingat ya tadi ya, ATP itu adalah energi sel. Organ mesin yang ada di dalam sel, organel yang ada di dalam sel yang berfungsi untuk merubah makanan menjadi energi sel atau ATP, itu adalah mitokondria. Makanya di konsep Karnus itu sampai mempelajari teknologi mitokondria, nggak main-main. Makanya kita membuat beberapa nutrisi yang memungkinkan sesuai dengan cara kerja dari mitokondria. Lah, sel kita ini nggak kenal yang namanya sate, yang namanya rawon, namanya pecel, itu nggak kenal. Soto, nasi padang, itu nggak kenal. Lah, maka dari itu, kalau di konsep Karnus, makanan yang kita makan itu adalah calon nutrisi sel. Baru calon, teman-teman. Karena kita nggak bisa langsung ngasih tempe ke sel kulit kita, nggak bisa. Ya. Nah, maka dari itu harus ada yang merubah. Kalau dulu kita belajar di makanan 4 sehat 5 sempurna, ya, dulu kan ada namanya karbohidrat. Karbohidrat ini bisa dari nasi, kemudian tepung, kemudian dari singkong, umbi-umbian, roti, itu karbohidrat ya. Karbohidrat ini harus dirubah dulu menjadi glukosa untuk bisa masuk ke dalam sel. Sel ini juga punya mulut, Bapak Ibu, punya pintu, gitu ya. Nah, kalau makanan besar nggak bisa masuk, dia harus bentuk monomer, gitu ya. Kemudian protein seperti daging, ayam, telur, tahu, tempe, itu harus dirubah dulu menjadi asam amino, gitu ya. Kemudian lemak, ya. Berasal dari mungkin lemak daging, kemudian juga minyak, ataupun juga yang lainnya, itu harus dirubah karena dia trigliserid tadi ya, harus dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, sedangkan vitamin dan mineral, vitaminnya harus dibebaskan ikatannya dan mineralnya harus menjadi ion supaya bisa masuk ke sel.
Nah, di sel itu baru diproses, dimasak lagi. Ibaratnya gini Bapak Ibu. Saya ibaratkan kalau Bapak Ibu ini datang ke warung sate nih, warung sate. Ibaratkan warung sate ini, dia pemilik warung itu dia akan apa ya, istilahnya kulak nih, beli daging kambing yang bagus. Kemudian beli bumbu-bumbu, beli beras gitu ya. Nah, beras, bumbu, daging mentah, ini dia apakah langsung dikasihkan ke konsumen? Tidak Bapak Ibu, tentu nggak mau makan gitu ya. Tetapi dia itu harus dibawa dulu ke dapur untuk dimasak supaya matang. Setelah matang baru diberikan ke konsumen. Jadi kalau Bapak Ibu ya datang ke warung sate, pasti yang diminta adalah seporsi nasi, ada satenya, mungkin ada kuah gulainya gitu ya, tambah enak ya. Ini masih agak lama ya, buka ya. Nah, itu harus matang Bapak Ibu, baru bisa dimakan. Sama seperti sel kita. Sel kita ini ibarat konsumen yang dia mintanya itu bukan ini. Jadi makanan yang kita makan itu ibarat tadi, daging mentah, yang ini harus dimasak, harus dirubah dulu menjadi sate, baru kita makan. Sama seperti sel tadi. Ya. Nah, di dalam tubuh kita, Allah sudah menyematkan sebuah organ yang berfungsi seperti dapur, Bapak Ibu. Dapur kita ini, itu sering kita kenal sebagai lambung, Bapak Ibu. Jadi lambung inilah organ yang difungsikan oleh Allah, yang ditugaskan oleh Allah memecah makanan-makanan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral itu untuk dipecah di sini, supaya nanti bisa diedarkan oleh sel darah merah ke seluruh sel, itu sudah bisa siap saji, siap makan. Dan senyawa penting yang ada di lambung kita untuk berfungsi memecah makanan, kalau di dapur ini yang mematangkan itu adalah api, maka di lambung kita yang mematangkan atau memasak makanan tadi itu adalah asam lambung, atau biasa dikenal dengan HCl. Asam lambung ini adalah asam yang sangat pekat ya, pH-nya itu 1-3 ya. Yang ini luar biasa kuat, lebih kuat daripada air aki. Air aki saja yang terkenal dengan H2SO4 itu hanya 1/4 kekuatannya daripada HCl. Karena apa? Karena Allah memerintahkan lambung dalam waktu 3-5 jam. Semua makanan yang masuk ke lambung itu harus selesai. Harus semuanya dicerna, nanti yang sudah tercerna bisa diserap di bawah oleh darah, kalau sisanya bisa dikeluarkan ke feses. Gitu ya. Oke, ditangkap dulu ya. Nah, disinilah saya coba untuk membikinkan diagramnya, siklus energi di dalam tubuh, nutrisi tadi. Jadi kalau kita makan pecel nih Bapak Ibu, pecel ini lumayan lengkap ya. Karena dia ada nasi karbohidratnya, kemudian ada lemak dari kacang-kacangannya ya, bumbunya, kemudian ada protein dari kacang juga ada, kemudian dari telur, tempe, kemudian daging gitu ya. Nah, itu juga ada lemak dan proteinnya gitu ya. Termasuk serundengnya kalau ditambah serundeng ya. Kemudian juga bumbu-bumbunya juga ada vitamin dan mineralnya juga. Lengkap ya. Jadi makan pecel gitu ya. Ketika kita makan pecel, gitu ya, maka yang terjadi yang pertama adalah di mulut kita nih Bapak Ibu. Di mulut kita ini dikunyah, ya. Nah, fungsinya gigi-gigi dan mulut kita ini adalah fungsinya itu dari makanan yang gede tadi. Itu lumayan dipotong-potong dulu supaya jadi kecil-kecil. Ya. Ibaratnya batu besar dipotong dulu kecil-kecil, baru nanti masuk ke sini, gitu ya. Nah, di sini pun sebenarnya di mulut ini ada enzimatik juga oleh petialin. Nah, petialin ini berusaha mengubah sebagian dari karbohidrat menjadi glukosa juga. Jadi proses pencernaan atau perubahan karbohidrat itu sudah bisa dimulai melalui mulut kita. Kemudian turun sampai masuk ke lambung. Di lambung inilah terjadi proses pemecahan satu karbohidrat menjadi glukosa, kemudian protein juga dipecah-pecah menjadi asam amino.
Sedangkan lemaknya, Bapak Ibu, lemak ini tidak dicerna di sini, tapi dia nanti akan dibungkus oleh protein menjadi lipoprotein. Kenapa kok Allah menciptakan skema seperti ini? Karena lemak ini nggak larut dalam darah. Dia harus dibungkus dulu oleh selaput protein ya, seperti kue klepon lah, gitu ya. Dalemannya itu lemak, nanti luarannya itu adalah protein yang bisa larut dalam darah. Kemudian setelah dicerna, proses pencernaan katakanlah 4 jam di lambung sini, setelah selesai, kemudian proses berlanjut ya. Nah, nanti karena di lambung itu asam tinggi, ya, asam pekat, maka kemudian ada empedu yang mengeluarkan garam empedu atau basa empedu untuk menetralisir pH makanan tersebut. Supaya nanti begitu masuk ke usus 12 jari dan usus halus, itu sudah pH-nya netral. Kemudian di usus halus inilah terjadi penyerapan. Gitu ya. Jadi penyerapan makanan inilah gerbang pintu dari alam di luar sel menuju ke alam sel nih Bapak Ibu. Nah setelah itu baru dibawalah ke sel-sel darah merah kita. Diedarkanlah ke seluruh tubuh melalui jaringan pembuluh darah. Nah, nanti ada cabang-cabangnya ya, sampai ke yang kecil-kecil sampai menyentuh sel-sel yang ada di dalam tubuh kita. Oke, sekilas saja. Nah, nanti setelah sel darah merah ini membawa makanan, itu dia akan mengetuk pintunya sel. Tok, 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 sel-sel, ini ada glukosa, lu mau nggak? Nah, yang tukang ketuk itu ada namanya enzim, ada insulin namanya, hormon insulin. Insulin ini sebenarnya, mungkin sekalian ya, Bapak Ibu supaya tahu sebenarnya fungsi insulin itu adalah mengetok reseptor yang ada di dalam sel itu supaya membuka pintu sel sehingga glukosanya masuk. Gitu. Loh, kok ada suntik insulin Pak? Ya berarti orang tersebut itu sudah sakit diabetes yang sampai resistensi insulinnya parah. Sehingga pankreasnya yang selama ini memproduksi insulin normal dipecuti dengan obat ya dari dokter supaya menghasilkan insulin banyak sampai akhirnya pankreasnya nggak bisa memproduksi insulin. Makanya harus disuntik insulin dari luar ya supaya tadi bisa mengetuk sel ini. Apakah sembuh? Ternyata tidak. Karena itu yang diselesaikan bukan akar permasalahannya, tetapi tadi simptomnya, gitu ya. Oke, itu kita bahas lebih lanjut, gitu ya. Nah, ini dari sinilah kemudian sel itu masuklah glukosa, masuklah asam lemak atau gliserol atau mungkin keton, kemudian asam aminonya, kemudian ion vitamin dan mineralnya masuk, dan disinilah nanti di mitokondria itu diproses lagi, dimasak. Ternyata sel itu juga punya dapur. Kalau tadi tubuh kita, dapurnya itu adalah lambung, kalau di sel itu namanya mitokondria. Ya, dia yang mengolah lagi glukosa ini supaya jadi ATP, adenosin trifosfat, dipakai untuk energi sel. Nah, sebagian nanti dari sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui feses dan juga sebagian cairan nanti juga dikeluarkan melalui urin, gitu ya. Oke, itu journey kita ya. Saya nggak lebih dalam, sebenarnya jalurnya juga cukup rumit ya. Oke, lah problemnya Bapak Ibu teman-teman semua, sejak kita dulu kecil atau mungkin remaja lah paling tidak, sekolah SMP, SMA ya, bahkan sampai kuliah gitu ya, kita ini punya kebiasaan yang kurang baik ya, dengan menetralkan asam lambung kita dengan alasan apapun. Biasanya alasannya itu adalah karena asam lambung berlebih, sakit mah, GERD gitu ya, perih banget mas gitu ya. Jadi lambung ini sebenarnya sakit lambung itu banyak macamnya ya Bapak Ibu dan teman-teman. Ketika kita merasa perih itu berarti ada luka di lambung kita. Kalau itu perih. Kalau cuma sekedar mual itu berarti ya memang banyak asam lambung berlebih. Atau kalau misalnya GERD itu berarti asam lambung yang dia itu sampai naik Bapak Ibu. Karena katupnya itu sudah longgar gitu ya. Sehingga naik, makanya kenapa kok rasanya itu panas. Mungkin kalau teman-teman pernah merasakan gitu ya,
agak panas waktu glycogen ya, itu berarti asam lambungnya itu naik. Nah, itu biasa dikenal dengan GERD gitu ya. Nah, yang terjadi selama ini di masyarakat kita itu sudah menjadi kebiasaan kalau sakit lambung itu dinetralkan dengan obat antasid gitu ya. Yang pH-nya tinggi sehingga menetralkan asam lambung. Memang pada saat dinetralkan akhirnya apa? Rasa perihnya reda. Kemudian mualnya juga reda, nyaman rasanya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika pH-nya dinaikkan ya, menjadi netral, ya, yang terjadi apa? Luka lambungnya tidak tertangani, ya. Kita hanya mengalami sensasi nyaman. Yang parah Bapak Ibu, pemecahan makanan yang terjadi di dalam lambung ini terganggu dan bisa gagal total. Makanya di kuliah konsep Karnus itu ada praktikumnya. Yang praktikum itu membuktikan bahwa kalau misalnya nasi dimasukkan ke HCl, kemudian daging, kemudian ada telur dan macam-macam gitu ya. Itu ketika dikasih antasid atau antasid ini bisa juga sekarang ini tren ada air alkali nih. Air alkali itu apa sih? Air basah, air yang pH-nya tinggi. Bahkan ada yang pH-nya sampai 10 nih teman-teman. Gitu ya. Nah kalau itu diminum untuk minuman sehari-hari Bapak Ibu, akhirnya apa? Lambung kita tidak beroperasi dan tidak berjalan dengan baik. Artinya apa? Makanan yang kita makan akhirnya ya keluar ke feses aja gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya yang terjadi di protein itu ciri-ciri yang sederhana, biasanya feses kita itu bau. Dan itu adalah dari golongan protein. Ya. Padahal protein ini dipakai nanti di pembuluh darah pada saat memotong lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Ya. Nah inilah yang terjadi Bapak Ibu. Lambung bermasalah, nutrisi sel tidak tersedia, sel kelaparan, akhirnya fungsi organnya jadi menurun karena selnya ini nggak bisa bekerja dengan baik. Akhirnya muncullah keluhan-keluhan penyakit degeneratif. Artinya mengalami degeneratif organ-organ tubuh kita. Nah, contohnya apa ya? Termasuk MAH, GERD, hipertensi, stroke, gagal ginjal dan macam-macam, saraf kejepit, osteoporosis, osteoartritis. Ini berarti nutrisi sel ke tulang berkurang, ke sendi berkurang, juga kepikunan, penuaan dini dan lain-lain. Ya. Coba saya balik lagi ke diagram ini, teman-teman, Bapak Ibu semua. Saat lambung kita dinetralkan, apa yang terjadi? Yang ada di pembuluh darah ini adalah banyak lemak yang tidak dipecah menjadi asam lemak karena nggak ada pemotongnya. Karena pemotongnya itu adalah asam amino, dari asam amino yang membentuk lipase. Akhirnya ngendon di pembuluh darah. Ketika ngendon di pembuluh darah, ibaratnya selang Bapak Ibu, mungkin lebih gampang ya. Selang itu kalau ada kotoran yang nempel, mengerak di sana, maka tekanannya jadi tinggi. Itulah yang terjadi dengan tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi itu kalau lama-kelamaan dibiarkan akhirnya bisa juga nanti ke stroke kalau misalnya yang terganggu ke otak gitu ya. Makanya kemudian sampai akhirnya lemak itu juga mengumpul sampai menutupi dinding sel tadi, menjadikan sel ini budek dari insulin. Makanya terjadi resistensi insulin. Akhirnya terjadilah diabetes. Ya. Kemudian yang lebih parah lagi, karena empedu tadi itu menghasilkan garam empedu yang harusnya katakanlah 40 mg gitu ya. Akhirnya karena sudah dinetralkan, keluarnya cuma 10 mili. Akhirnya ada tandonan 30, tandonan lagi, akhirnya mengeras jadi batu empedu. Harus dioperasi, dia, harus dilaser, dia. Dan seterusnya, dia. Nah, inilah yang terjadi ketika kita menetralkan asam lambung. Makanya di konsep Karnus itu sangat concern terhadap lambung ini karena dia adalah ibu dari macam-macam penyakit. Kalau dulu di masyarakat terkenal bahwa diabetes ini adalah ibunya penyakit, kalau di konsep Karnus, oke lah kalau dikatakan itu ibunya penyakit, mbahnya penyakit itu adalah penetralan asam lambung. Gitu ya. Sakit MAH tadi. Gitu ya. Nah, cuman kalau kita menjadikan ya sakit MAH ini sebagai ibu dari berbagai macam penyakit karena merantaknya ke sana tadi. Nah, lebih parah lagi, kita coba sekilas masuk ke sini. Kalau nutrisi sel tadi tidak tersedia dengan cukup, maka bisa mengganggu proses regenerasi sel.
Jadi sel itu membelah nih Bapak Ibu. Nah, kalau membelah ini, yang mengontrol sebenarnya supaya sel ini tetap menjadi sel seperti induknya, itu Allah sudah membuatkan skema, ada namanya DNA. DNA ini adalah blueprintnya atau cetak biru yang menjamin sel baru ini sama dengan induknya. Nah, yang terjadi selama ini terjadi sel abnormal, sel tidak tumbuh seperti pada saat semula. Contoh nih, misalnya Bapak Ibu kena luka nih, ke iris pisau. Kan luka. Yang luka ini adalah sel kulit sebenarnya. Nah, harusnya yang diproduksi oleh tubuh kita ini adalah sel kulit baru. Ternyata ketika ada perubahan DNA, ternyata jadilah sel kuping atau sel keloid gitu ya. Akhirnya terjadi tidak normal. Itu yang selama ini terjadi sel abnormal. Nah, apa yang memicu hal tersebut? Itu kebanyakan adalah radikal bebas atau keton. Dan itu salah satunya bersumber dari problem lemak yang tidak dimetabolisme dengan baik, tidak dicerna dengan baik, ditambah dengan inisiator oksidatif. Inisiator oksidatif itu banyak ya, bisa racun, bisa peroksida, ada macam-macam ya, yang bereaksi dengan adanya oksigen di dalam darah. Ingat, ibarat mobil ya, sebenarnya pembakaran itu harus terjadi di piston, di pembakaran. Tidak boleh terjadi pembakaran di jalur bensin. Nah, tubuh kita juga sama, kita punya jalur peredaran darah. Harusnya terjadinya pembakaran itu di mitokondria, di sel. Nah, kalau terjadi di pembuluh darah, inilah yang dinamakan reaksi oksidatif parsial. Yang nanti akan menyebabkan adanya radikal bebas atau keton radikal yang bisa masuk ke dalam sel dan mempengaruhi DNA. Nah, oke, kita sekilas saja ini, karena ini sebenarnya kajiannya lebih sangat dalam, itu nanti Bapak Ibu bisa pelajari tentang konsep Karnus solusi penyakit sel abnormal ya. Jadi sel abnormal ini adalah sel yang tidak normal yang tumbuhnya tidak terkendali. Contohnya adalah kanker, tumor, kista, miom, bahkan yang paling kecil itu keloid atau bahkan kutil nih Bapak Ibu. Jadi daging-daging kecil yang tumbuh di permukaan kulit itu adalah sebenarnya adalah bagian dari sel abnormal. Nah, faktor pemicunya itu apa saja? Yang pertama bisa dari makanan. Makanya di konsep Karnus, kita menyarankan makanlah makanan manusia. Jangan memakan makanan yang bukan manusia. Loh, apa mas makanan yang bukan manusia? Yakni makanan sintetis yang dibikin dengan teknologi atau kepandaian manusia. Contoh, Bapak Ibu kalau makan durian, gitu ya, itu sama nggak dengan rasa durian? Jadi, durian beneran dari buah itu tidak sama dengan rasa durian. Ayam sama rasa ayam itu juga tidak sama. Ya. Makanya kalau misalnya makan mie instan, sebenarnya yang paling berbahaya itu bukan mie-nya, tetapi rasanya. Karena mie sekarang itu kan banyak rasa ayam, rasa soto, rasa bakso, gitu ya. Itu bukan ayam betulan dan itu adalah flavoring. Termasuk rasa stroberi, rasa macam-macam ya, ada di makanan kita itu. Nah, ini itu akan sangat membahayakan karena tidak bisa diproses oleh tubuh kita. Termasuk ada juga yang makanan yang dimodifikasi dari lemak. Contohnya adalah margarin. Contohnya lagi kalau misalnya di minuman itu creamer. Ya, creamer itu diproses dari minyak sawit yang dihidrogenasi, akhirnya membentuk creamer. Creamer itu akhirnya kan berbentuk serbuk. Hasilnya minyak itu cair gitu ya. Dan itu kalau misalnya sudah jadi struktur molekulnya itu beda sama lemak pada umumnya. Lemak saja harus dipotong oleh lipase, apalagi yang sudah dihidrogenasi. Pakai lipase pun nggak bisa pecah. Makanya inilah yang bisa memicu terjadinya tadi sel abnormal. Kemudian kosmetik. Kosmetik itu juga banyak ya. Selain mungkin timbal ataupun macam-macam yang di sana, meskipun kosmetik ini berbahan dasar alami, tetapi kalau dia menyalahi kodrat sang pencipta bahwa tubuh kita itu sebenarnya punya pigmen, itu adalah tabir surya alami. Kalau itu dihambat Bapak Ibu, kebanyakan apalagi yang pemutih ya, itu biasanya menghambat proses penghasilan pigmen. Ya. Akhirnya apa? Sinar UV tadi Bapak Ibu, yang bisa memecah H2O
itu bisa mengenai kulit kita dan bisa langsung mempengaruhi DNA dari sel. Bleot, Bapak Ibu. Itu juga bisa menyebabkan kanker. Makanya kenapa ibu-ibu yang sering terkena sel abnormal gitu ya. Selain itu juga bisa dari racun ya, baik itu dari rokok, asap kendaraan bermotor, dan lain-lain. Ini semua adalah faktor pemicunya gitu ya. Oke, kita lanjut ya, sekilas saja. Nah, penanganan sel abnormal selama ini seperti kanker, miom, dan semacamnya itu adalah operasi, kemoterapi baik injek maupun oral, radiasi, terapi hormon atau terapi biologis. Akibatnya apa? Mual, muntah, rambut rontok, kulit kering, keriput, wajah kusam, dan semacamnya. Termasuk nyeri juga. Dan ini akar masalahnya belum selesai. Kenapa? Karena yang terjadi tadi itu karena yang terjadi di DNA-nya yang bermasalah. Nah, kalau misalnya terjadi tumor, dipotong, muncul lagi, bisa lebih ganas lagi, dipotong lagi terus seperti itu, akar masalahnya belum terselesaikan, problemnya semakin lama semakin parah gitu ya. Nah, di konsep Karnus kita menyerukan kembali kepada Allah ya. Di sini yang diambil oleh konsep Karnus itu adalah segala penyakit berasal dari al-barodah. Al-barodah ini artinya adalah jeleknya pencernaan makanan. Dalam artian tadi itu adalah lambung kita, gitu ya. Jadi karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya, sebenarnya sistem tubuh kita ini sudah bisa merecovery diri sendiri ketika memang semuanya berjalan sesuai dengan algoritma Sang Pencipta. Oleh sebab itu skema konsep Karnus ya, selain kalau misalnya manipulatif, kalau misalnya itu kaitannya kayak misalnya HNP ya atau saraf kejepit. Oke, boleh Bapak Ibu teman-teman ke chiropraktik untuk peregangan, dibetulkan posisinya, tapi ingat balik lagi nutrisinya harus ditambahkan. Kalau nggak ada nutrisinya ya percuma juga, ya. Itu kalau kaitannya dengan HNP, sama dengan osteoporosis, osteoartritis, atau mungkin juga tadi misalnya terjadi gangren dan macam-macam. Itu gangren itu adalah kematian sel. Makanya di konsep Karnus, cara cerdasnya apa? Perbaikilah akar problemnya, yakni lambungnya nih Bapak Ibu. Pertama, lapisi luka lambung dengan pati resisten yang bertindak sebagai mukosa lambung. Kedua, beri asupan nutrisi sel berupa asam aminoglisin, prolin, hidroksipolin, dan arginin. Dan ini sederhananya itu ada di kolagen tipe 3. Kolagen sapi ya. Karena kalau kolagen ikan itu kurang pas kalau dipakai untuk organ dalam. Gitu ya. Kalau kolagen sapi ini sangat bagus ya. Ada penelitian lebih cocok daripada yang lain. Gitu ya. Kemudian hindari penetralan asam lambung baik dengan obat mah maupun air alkali. Gitu ya. Kemudian sempurnakan skema untuk melindungi DNA kita, tangkap inisiator oksidatif dengan ikatan kompleks. Ikatan kompleks ini yang tidak dimiliki di antioksidan lain. Kalau antioksidan hanya menetralkan radikal bebas, kalau ikatan kompleks ini bisa menangkap inisiatornya atau provokatornya. Dan ini rahasianya adalah perpaduan dari taninnya green tea dengan kolagen. Ini membentuk ikatan kompleks gitu ya. Kemudian sama ya, perbaiki lambung agar lemak dalam darah terkontrol dan tidak berlebih. Kemudian dengan kondisi lambung yang sehat, maka semua sel dapat nutrisi sel sehingga mampu membunuh semua virus. Dan di konsep Karnus kita selain mengenalkan skemanya, kita juga berbasis nutrisi. Ya. Nah, ini adalah beberapa testimoni. Bu Siswati ini lepas dari suntik insulin dengan konsep Karnus dan produk nutrisinya AG Cereal dan Algati. Kemudian ini Pak Tumino yang punya gangren, tidak main-main, bukan di kaki tapi di punggung nih teman-teman. Coba bayangkan, kalau di kaki bisa dipotong, tapi kalau di punggung gimana potongnya gitu ya. Alhamdulillah Pak Tumino menerapkan konsep Karnus dengan produk nutrisi juga, gangren di punggungnya menutup dan sembuh gitu ya. Kemudian juga ini Ustadz Jawari gitu ya, beliau kena stroke ya. Dan Alhamdulillah dengan menerapkan konsep Karnus juga beliau sembuh. Kemudian Pak Garjito ini kena kanker ya, plus diabetes ya. Kemudian menerapkan konsep Karnus juga Alhamdulillah sembuh ya. Kemudian Pak Kamijo, ya ini di Jawa Tengah ya, beliau komplikasi ya, kena kanker pankreas, gula darahnya juga tinggi, asam urat sama
ada masalah juga di paru-paru, sampai dari rumah sakit sudah disuruh pulang karena sudah nggak ada harapan. Kebetulan alhamdulillah di rumah sakit itu ketemu sama pendekar, gitu ya. Kemudian dirawatlah dengan konsep Karnus, dengan nutrisi Karnus, alhamdulillah sembuh. Bahkan terakhir saya waktu berkunjung ke rumah beliau, gitu ya, semakin segar, semakin fresh, bahkan banyak menolong tetangga-tetangganya, ini di pelosok banget ya, yang sakit diabetes dan macam-macam dan juga mengalami kesembuhan yang bagus, gitu ya. Kemudian Pak Kiai Toha Yusuf Zakaria, ini semuanya bisa teman-teman putar di YouTube kita Karnus Media, teman-teman. Karnus Media, gitu ya. Nah, ini diabetes dan fatty liver yang cukup parah, gitu ya, luar biasa, dan alhamdulillah sekarang sudah bisa memimpin pondoknya kembali. Dan konsep Karnus ini bisa Bapak Ibu dan teman-teman pelajari lebih lanjut di konsepkarnus.com atau di sosial media kita Karnus Media. Dan konsep Karnus ini didukung dengan produk-produk nutrisi. Apa saja itu? Yang utama sebenarnya banyak ya di toko Karnus ya. Kita semua produk nutrisi yang mendukung konsep Karnus itu bisa didapatkan di tokokarnus.com ya. Salah satu yang paling utama untuk nutrisi lambung itu adalah AG sereal. Nah, sereal ini adalah sereal yang sudah diformulasikan dengan kolagen dan pati resisten dari tepung pisang, diperkaya dengan oat, bekatul, sama ganggang merah untuk mineralnya, sehingga bisa membantu menutrisi tubuh kita, menjaga kesehatan lambung, kemudian mencegah dan menangani penyakit degeneratif dan sel abnormal sebagai booster energi. Ya. Ini ada dua varian ukuran Bapak Ibu teman-teman ya. Ini ukuran reguler, itu isi 20 saset masing-masing 20 gram ya. Kemudian ada yang kemasan pouch gitu ya. Itu isinya 105 gram gitu ya. Kemudian yang kedua, Algati, ini juga gandengannya AG sereal tadi ya. Kalau ini adalah minuman teh hijau serbuk yang tinggi antioksidan, karena bentuknya serbuk ini bisa 3 kali lebih tinggi daripada yang ekstrak. Bahkan green tea ini terkenal antioksidan tertinggi di kalangan semuanya. Nah, diperkaya dengan kolagen dan rosella ini membentuk tadi yang ikatan kompleks. Nah, ini bisa meningkatkan imunitas tubuh dan memperlancar peredaran darah, membantu penyakit dan menangani degeneratif dan sel abnormal, memiliki ikatan kompleks yang tadi tidak cuma sekedar menangkap radikal bebas, juga inisiator oksidatifnya. Ini juga ada dua kemasan. Kemasan reguler ini isinya 60 saset, Bapak Ibu ya. Ini bisa langsung diseduh dengan air biasa, air dingin atau air hangat gitu ya. Kalau AG sereal tadi itu harus dikonsumsi, diseduh dengan air panas. Kalau bisa mendidih, ditunggu sampai hangat atau dingin baru diminum sebelum makan. Gitu ya. Kalau ini bebas setelah makan. Ada kemasan yang kecil isi 15 saset, ya, lebih ekonomis. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya anak-anak, kita berikan varian AG sereal yang ditambahkan susu. Ya, ditambahkan susu bubuk full cream, sehingga rasanya lebih gurih. Nah, biasanya untuk anak-anak ataupun lansia sebagai booster energi, menambah nafsu makan kalau pada anak dan juga lansia, kemudian mencukupi kebutuhan gizi agar terhindar dari gizi buruk atau stunting. Dan ini hadir kemasan seperti ini ya, pack ya, isi 7 saset masing-masing 15 gram gitu ya. Kemudian ada juga kita punya AK Drink ya. AK Drink ini adalah minuman berkolagen premium rasa coklat kaya nutrisi diperkaya dengan whey dan spirulina. Jadi ini biasanya dipakai untuk nutrisi jaringan ikat seperti tulang, sendi, dan otot. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya keluhan osteoporosis, osteoartritis, dan macam-macam, atau mungkin anaknya kepingin tumbuh lebih tinggi gitu ya, itu bisa menggunakan AK gitu ya. Kemudian ada juga beras Karnus. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, sampai Pak Iwan ini membuat satu teknologi food ya, makanan yang bisa bersinergi dengan mitokondria teknologi ya. Nah, mitokondria teknologi ini dalam menghasilkan ATP itu ada situs klep yang itu membutuhkan ada satu senyawa yang ini sudah dilengkapi oleh Pak Iwan di beras Karnus. Jadi beras Karnus itu beras yang difortifikasi atau diperkaya dengan bekatul ya, sehingga dapat membantu mengoptimalkan kinerja tubuh, apalagi untuk penyembuhan gitu ya. Ini cocok banget dikombinasikan dengan AG sereal, Algati, dan beras Karnus biasanya.
Kemudian untuk program diet juga bagus gitu ya. Kemudian booster energi, kalau misalnya teman-teman mengkonsumsi ini selain lebih cepat kenyang juga energinya lebih efisien. Kemudian kita punya FibroShake, ini juga membantu untuk penyembuhan. Biasanya kalau yang punya kolesterol tinggi, darah tinggi, ataupun juga dalam proses diet penyembuhan, itu biasanya dikombinasi dengan FibroShake diminum sebelum tidur. Ini untuk seratnya, atau bisa juga diminum sebelum makan. Jadi ini diseduh supaya di air hangat menjadi kental ya, gel ya, kemudian diminum gitu ya. Itu nanti supaya beberapa lemak itu tidak semuanya larut ke dalam darah, sebagian diikat untuk dikeluarkan ke feses gitu ya. Nah, ini dipakai untuk teman-teman diet juga gitu ya. Kemudian juga, nah ini kita mempersembahkan namanya starter pack agat dan starter pack akad. Ini supaya Bapak Ibu ketika membeli bisa langsung sepasang nih. Dapat AG serealnya juga algatinya dalam satu kemasan dengan harga yang sama seperti harga reguler gitu ya. Nah, demikian pula dengan akad. Kalau akad ini bedanya adalah aga kiri tadi, AK ya, akad drink sama algati gitu ya. Dalam satu kemasan gitu ya. Nah, itu adalah produk-produk nutrisi unggulan yang diformulasikan sesuai dengan konsep Karnus. Tapi ingat, nutrisi ini bekerja dengan baik ketika Bapak Ibu tahu tadi, supaya lebih tepat. Oh, rekonstruksi lambung menggunakan apa? AG sereal. Oh, untuk melindungi darah, ya, DNA pakai algati, gitu ya. Oh, untuk tulang sendi pakai akadring, gitu ya. Dan itu butuh keilmuan. Makanya di konsep Karnus, itu untuk cerdas kita butuh ilmunya, untuk sehat butuh cerdas, gitu ya. Nah, di sini Bapak Ibu, konsep Karnus ini diusung oleh PT Algarosa Nusantara. Produk-produknya dihadirkan, diwadahi dengan toko karnus.com, gitu ya. Dan pensiarnya itu adalah para pendekar Nusantara, gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu yang sudah menguasai konsep Karnus atau sekedar mengetahui gambaran global, tidak ada salahnya, bahkan anjuran kita, sampaikanlah meskipun Bapak Ibu sudah menangkap globalnya saja. Atau bahkan sekedar, oh kalau gitu selama ini nggak pas ya kalau misalnya kita menetralkan asam lambung gitu ya. Udah sampaikan itu ke tengah-tengah masyarakat sebagai langkah kebaikan kita yang kita sebarkan ke tengah-tengah masyarakat. Karena masih banyak teman-teman kita yang terbiasa pola hidup yang tidak sehat, tidak sesuai dengan algoritma yang sudah disematkan oleh Allah di dalam tubuh kita. Itu adalah kedoliman massal yang ada di tengah-tengah masyarakat. Oleh sebab itu, saya menyeru untuk teman-teman ya, untuk mensiarkan konsep Karnus di setiap saat, di setiap momen kepada siapa saja yang kita cintai gitu ya, supaya masyarakat kita bisa meningkat kesehatannya sehingga taraf kehidupan di tengah-tengah kita juga akan semakin meningkat. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Billahi wal taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rahmat atas penyampaian materi yang luar biasa pada hari ini. Dan Bapak Ibu, sekarang kita sudah memasuki pada sesi pertanyaan. Bapak Ibu juga memiliki pertanyaan dapat langsung menanyakan pada kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand agar nanti kami bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya. Baik Pak Rahmat, ini sudah ada pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, oke. Bagaimana cara menerapkan 3I yang tepat untuk penyembuhan sakit lambung yang akut hingga berakibat dada sesak, mual, dan muntah? Silakan Pak Rahmat. Baik. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki problem tentang lambung, sebenarnya ada beberapa referensi ya. Kalau biasanya di teman-teman kita yang terapis ya, di beberapa terapis itu bisa juga pakai pijat di titik-titik tertentu, pakai refleksi, atau bisa juga kalau misalnya Bapak Ibu berani pakai akupuntur ya, itu ada beberapa titik yang memang untuk menstimulasi di organ lambung ya. Nah, itu biasanya bisa meredakan rasa mualnya, bahkan juga sedikit mengontrol asam lambungnya sehingga rasa mual atau rasa nyerinya itu berkurang gitu ya.
Atau bisa juga pakai yang lain, mungkin bisa juga gitu ya. Tapi yang jelas kalau saran kita jangan membiasakan dengan meminum obat penetral asam lambung. Kalau dalam kondisi darurat pun oke, sekali 2 kali boleh, tapi setelah itu kombinasikan tadi dengan nutrisi yang tepat. Ya, dengan nutrisi yang tepat apa? Nutrisi yang tepat tadi, kita sudah menyiapkan satu produk yang memang diformulasikan sesuai konsep Kanus, yang tadi bisa menyelesaikan lambung tadi. Kalau lambung itu nyeri, berarti ada luka. Luka itu kenapa sih mas? Gitu ya? Bisa jadi karena makanan kita yang terlalu pedas. Atau bisa juga makanan kita yang kasar, yang lancip-lancip. Contoh misalnya kalau kita makan keripik ya, keripik singkong ya, itu kalau dikunyah, atau misalnya kita simulasikan di luar ya, kita remet ya, kita haluskan, itu pasti ada bagian yang lancip-lancip ya. Itu kalau kita makan belum benar-benar halus ya, itu akan bisa melukai mukosa lambung. Apalagi mukosa lambung ini sebenarnya memang usianya pendek. Dia hitungan hari, bisa 3-5 hari itu mati dan harus diganti. Kalau nggak ada yang ganti, maka terjadinya lubang di mukosa lambung. Itu kalau kena asam lambung, itu bisa perih. Makanya, untuk manipulasinya boleh menggunakan hal-hal tadi. Bisa juga kemudian dipakai nutrisi tadi ya, nutrisi AG sereal. Ya. Mulai sekarang hindari tadi ya, obat mah ataupun juga air alkali. Gunakan saja, sebenarnya pakai nutrisi AG sereal itu meskipun sakit mah akut ya, itu bisa langsung tenang. Saya punya teman di Jakarta itu yang luar biasa, kalau sakit mahnya itu kambuh, itu sampai sakit luar biasa. Padahal cowok keker gede ya, itu kadang-kadang nggak kanti ya, kalau bahasa kita itu nggak serantan menunggu dibikinkan AG serealnya. Karena kan harus air panas dulu kan gitu ya. Tapi begitu diminum itu langsung reda sakitnya. Itu juga bisa dipakai dia. Nah, kemudian kita juga kadang-kadang asam lambung itu juga dipicu oleh pikiran gitu ya. Makanya Bapak Ibu bisa juga belajarlah mulai mengkondisikan pikiran dan emosi. Jadi kalau misalnya kita lagi pikirannya tinggi ya, kita tenangkan. Cara yang paling sederhana di teknik meditasi itu adalah hanya sekedar mengatur nafas. Jadi Bapak Ibu dengan sengaja misalnya menghirup nafas panjang, kemudian dihembuskan, itu ulangi 2-3 kali, itu sudah bisa sedikit menurunkan frekuensi otak, dan itu bisa membantu. Nah, syukur-syukur kalau Bapak Ibu sudah terbiasa doa khusyuk ya. Makanya kalau misalnya kita sholat ataupun dzikir jangan cepat-cepat gitu ya. Jadi nikmati momentum itu, nah itu adalah mekanisme sebenarnya recovery secara alamiah. Nah, kalau teman-teman muslim enak loh, sebenarnya sudah ada 5 waktu gitu ya. Kalau mungkin non-muslim juga bisa dibiasakan sebelum tidur atau setelah bangun tidur gitu ya. Atau mungkin siang waktu istirahat, meditasi sebentar, itu juga bisa digunakan gitu ya. Jadi manipulasinya bisa pakai yang aman dengan cara refleksi, atau mungkin mulai belajar lah, titik mana sih yang lambung, ya itu bisa dipakai. Atau mungkin juga pakai self itu yang pakai tapping gitu ya. Nah, itu juga nanti perlu teman-teman belajar ya, atau ke terapis tapping. Sebenarnya saya dari dulu sampai sekarang itu masih memburu tentang self healing gitu ya. Jadi saya itu mempelajari tentang belajar berbagai jenis ilmu tadi itu, saya kepingin menemukan yang bisa dilakukan diri sendiri supaya nggak pergi ke terapis. Maksud saya itu seperti itu. Nah, itu bisa dipakai self hipnosis gitu ya, atau self ya pakai tapping, atau mungkin juga refleksi sendiri gitu ya. Yang di tangan atau yang di kaki itu juga bisa dipakai untuk manipulasinya. Nutrisinya pakai AG sereal, kemudian atur stres kita dengan baik. Sebenarnya stres itu nggak perlu dihindari, cuman perlu dikontrol Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya kita lagi memang lembur, gitu ya, itu memang memicu asam lambung ya. Makanya kalau lembur, sediakan cemilan, sediakan minuman, sehingga bisa ini. Karena otak kita itu sudah sangat canggihnya ya. Kalau kita porsir berpikir, itu biasanya lapar. Makanya kenapa kok orang itu kalau misalnya berpikir atau bekerja dalam kantor, sering duduk di depan komputer, itu biasanya lebih cepat lapar gitu ya. Karena memang otak kita itu hanya bisa makan dari glukosa.
nggak bisa makan dari lemak ataupun asam amino. Nah, makanya biasanya dipecut seperti itu, ya. Jadi itu ya. Jadi kombinasi 3I-nya itu manipulasinya cari yang aman, ya. Bisa pakai refleksi, bisa pakai tapping, bisa pakai apa saja, ya. Kemudian nutrisinya pakai AG sereal, kemudian atur pola pikir kita, emosi kita, usahakan setiap hari jangan lupa bersyukur dan berdoa, gitu ya. Itu. Baik, terima kasih Pak Rahmat untuk penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, penerapan 3I ini apakah bisa diterapkan untuk penanganan segala penyakit atau mungkin khusus untuk beberapa penyakit saja, Pak? Oke. Jadi pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi sebenarnya ini adalah rangkuman sih. Selama ini kalau saya lihat ada 3 kelompok penyembuhan ya. Itu bisa dipakai untuk kasus yang sesuai. Contoh nih, kalau misalnya kita itu terjadi kasus HNP atau saraf kejepit, kalau hanya dikasih nutrisi saja, itu lambat banget. Karena sudah kadung terjadi posisi yang nggak sempurna. Atau contoh kasus saya tadi, misalnya ketika kecelakaan, kemudian terjadi pergeseran tulang, maka dari itu hanya dikasih nutrisi saja, itu masih sangat lambat. Bahkan bisa jadi tidak bisa membantu lebih. Makanya dibutuhkan manipulasi dengan apa? Ke sangkal potong atau ke orang-orang yang memang ahli reposisi tulang. Nah, itu atau fisioterapi ya. Supaya dibenarkan posisinya, kemudian baru dikasih nutrisinya. Itu. Terus contoh lagi kayak tadi, kalau misalnya kaitannya terhadap sakit-sakit organ dalam yang menyebabkan nyeri, kalau hanya sekedar untuk disugesti atau mungkin dihilangkan rasa nyerinya, itu kurang bijak. Makanya harus dikombinasi. Nah, dikombinasi dengan apa? Oh, problemnya apa dulu nih? Kemudian dikasihlah sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, ada yang memang butuh ketiganya, ada yang butuh cukup 2 atau 1 bagian saja, atau ya ini sesuai dengan kasusnya masing-masing, ya, kasusnya masing-masing. Nah, yang saya tekankan di sini memang lebih baik kalau misalnya bisa ditangani dengan 3 teknik penyembuhan ini, itu biasanya lebih optimal. Makanya para medis di luar negeri itu banyak yang mengkombinasikan dengan pengobatan alternatif atau komplementer, ya. Bahkan sekarang di Indonesia pun juga banyak para dokter yang belajar akupuntur, belajar hipnoterapi, karena memang bisa membuat tenang, rileks konsumennya, ya. Karena meditasi ini kan kadang-kadang sebenarnya kayak hipnosis itu kan sebenarnya membantu dia untuk menenangkan diri, kemudian disugesti supaya lebih baik, gitu ya. Nah, ada sih pengalaman saya yang dulu tanpa manipulasi, tanpa nutrisi, cukup dengan afirmasi. Itu ketika saya dulu sakit alergi. Saya dulu nggak bisa kena dingin, kena asap, kena debu. Jadi orang rokokan di ruang sebelah itu sudah sensitif sekali, langsung sesek saya. Gitu ya. Nah, waktu itu saya pakai afirmasi. Afirmasi itu juga bagian dari self-hypnosis ya. Itu saya afirmasi, tubuh saya semakin hari semakin kuat, tahan terhadap debu, asap, dan semacamnya. Gitu ya. Itu saya menjalankan 3 bulan. Alhamdulillah saya tes, saya berkumpul dengan orang-orang perokok. Ini bukan berarti saya menantang ya, tapi mencoba untuk tes, itu bisa. Bahkan saya juga pernah pakai terapi mesmerism. Ya. Mesmerism itu hanya dibuat seperti ini ya. Cuman dikibas-kibaskan gitu ya. Itu langsung setelah terapi langsung minum es ya. Padahal biasanya kalau minum es itu langsung bersin-bersin ya, langsung beler ya. Itu kuat gitu ya. Nah, makanya semua kekuatan itu, baik kekuatan manipulatif, kekuatan nutrisi maupun kekuatan meditasi, kalau kita bisa kombinasikan dengan baik, itu bisa mempercepat penyembuhan. Ya. Bahkan kalau di dunia kedokteran itu ada istilah efek placebo ya. Jadi orang itu tingkat kesembuhannya meningkat drastis itu ketika mengalami keyakinan.
Jadi kalau orang itu sudah putus harapan, apalagi nggak yakin bahwa sakit itu bisa sembuh. Nah ini kadang-kadang di tengah masyarakat itu butuh terapi itu, teman-teman. Karena banyak di tengah-tengah masyarakat diabetes itu nggak bisa sembuh. Hipertensi itu nggak bisa sembuh, harus minum obat sampai akhir hayat. Nah di konsep Karnus kita mendudukkan ternyata sebenarnya kalau kita ketemu akar permasalahannya itu bisa kok, gitu ya. Nah, itu bisa dikombinasikan dengan afirmasi, sugesti, kemudian nutrisi yang tepat, insya Allah penanganan itu juga bisa sembuh. Bahkan kanker saja, lupus saja, itu bisa sembuh kok dengan terapis kita ya, yang mengkombinasikan manipulasinya, akupuntur, akupressure, dengan nutrisi Karnus, itu juga bisa mengalami kesembuhan. Dan ini sudah semakin banyak masyarakat yang terbantu penyembuhannya, dengan penyakit-penyakit degeneratif maupun sel abnormal dengan konsep ini, ya, konsep Karnus. Jadi konsep Karnus itu berusaha untuk mendudukkan kita memang memerlukan semuanya itu, tapi dengan porsi yang tepat, gitu ya. Nah, contoh nih bekam, ya. Bekam ini bagus banget, gitu ya. Karena ketika setelah dibekam enteng kita. Tapi kalau terjadi permasalahan di pembuluh darah itu karena lambungnya bermasalah, ya kita harus tiap seminggu sekali bekam. Nah, itu nanti kasihan di sumsum tulang belakang, karena kalau kita dibekam, darahnya berkurang, maka otak itu memerintahkan sumsum tulang belakang itu untuk memproduksi darah merah. Nah, itu kalau terus-terusan dibekam, ya kasihan itu tulang belakang kita, terforsir lah dia. Makanya kita harus bijak kapan menggunakan hal itu, dosisnya berapa dan seterusnya, itu juga harus bisa dikombinasikan secara sempurna. Ya. Itu penjelasan saya. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat atas penjelasannya. Untuk pertanyaan terakhir Pak, ini ada beberapa orang yang biasanya tidak merasakan sakit lambung, namun sekarang menderita atau mengidap penyakit hipertensi dan diabetes, padahal sebelumnya tidak merasakan penyakit lambung gitu Pak. Dan sedangkan tadi dijelaskan bahwa ibu dari penyakit adalah penyakit lambung. Nah, bagaimana Pak Rahmat? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat menarik dan sering juga ditanyakan, atau bahkan teman-teman kadang-kadang nggak bertanya, langsung memutuskan, wah nggak bener itu, gitu ya. Buktinya lambungku nggak masalah, gitu ya. Sebenarnya lambung bermasalah ataukah tidak, itu tidak bisa serta-merta dilihat dari rasanya, rasa mual atau rasa perihnya. Karena ada beberapa fakta menarik, pasien-pasien yang mengalami problem di lambung, ya, luka lambung, dia tidak merasakan sakit sama sekali atau bahkan tidak merasa mual, tidak merasa perih. Ketika di endoskopi, ternyata buahnya luka lambung, gitu ya, luka lambung. Nah, itu satu. Fakta ini, ada dokter endoskopi yang mengemukakan bahwa ternyata ada beberapa masyarakat yang lambungnya luka tapi dia tidak merasakan apa-apa. Itu sama seperti gini Bapak Ibu. Rasa sakit dan tidak, itu tergantung sensitivitas dari saraf kita. Contoh, kita dicubit gini mungkin kalau nggak terbiasa dicubit, rasa sakit. Tapi kalau sudah terbiasa, nggak kerasa gitu ya. Atau kena misalnya telapak kaki kita. Kalau nggak biasa jalan di kerikil-kerikil tajam, mungkin terasa sakit, tapi bagi sebagian orang nggak terasa apa-apa. Nah, itu contoh bahwa sebenarnya setiap orang itu punya kadar kekuatan menahan rasa sakit atau tidak merasakan rasa sakit itu. Makanya kalau mengetahui sakit dan tidak itu nggak bisa serta-merta hanya dilihat dari rasa sakitnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau orang itu sudah terbiasa minum air alkali, apakah dia perih? Ya enggak. Dia itu marah, merasa nyaman, merasa adem. Tapi apakah dia itu tidak terjadi problem di lambung? Sangat terjadi problem. Kenapa? Karena lambungnya tidak berjalan dengan baik. Nah, buktinya tidak berjalan dengan baik itu bisa dilihat ketika dicek darahnya. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa juga tes LBA ya. Tes LBA itu nanti bisa dilihat kalau selama terjadi problem di lambung, maka tadi makanan tadi tidak dicerna dengan baik, yang terjadi itu polimer. Dan akhirnya biasanya menggerombol di pembuluh darah. Dan itu biasanya sel-sel darah merah yang sehat di pembuluh darah itu biasanya mencar-mencar.
Tapi kalau bergerombol itu sudah bisa jadi indikasi terjadi problem di lambung karena tidak tercerna dengan baik. Nah, hipertensi itu akibat dari apa? Ya tadi, hipertensi itu terjadi ketika ada banyak sumbatan-sumbatan di pembuluh darah. Ibarat tadi selang ya, kalau penampangnya itu berkurang, maka tekanannya itu akan semakin tinggi. Nah, makanya kenapa kalau orang hipertensi atau bahkan lebih dari itu ya, itu di konsep Carnus itu bisa menyatakan bahwa terjadi problem di pencernaannya. Karena tidak mungkin sesuatu ada di saluran pembuluh darah kalau tidak melalui melalui usus halus dan lambung. Ya. Nggak mungkin kan tiba-tiba ada saja di pembuluh darahnya. Kalau di pembuluh darah itu banyak makanan-makanan yang ngendon, kolesterol, asam urat, hipertensi, gitu ya, maka itu adalah pasti terjadi metabolisme yang tidak sempurna. Gitu ya. Oke ya, jadi kalau nggak merasakan sakit lambung, bukan berarti lambungnya tidak bermasalah. Nah, ada lagi yang ketiga, lambung itu tadi kan mukosa lambung itu selalu mati dalam usia hitungan hari, 3-5 hari. Kalau nutrisi untuk membentuk jaringan mukosa lambung tidak tersedia, kurang kolagen, itu juga jadi problem, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Makanya kita meskipun kita sehat, kita nggak pernah meninggalkan nutrisi itu. Makanan kita itu ya harus lengkap, gitu ya. Harus ada protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, ya, ditambahi dengan tadi zat-zat yang membangun tadi, seperti kalsium, kemudian kolagen, gitu ya. Itu kita bisa inikan. Termasuk juga kalau misalnya kita, Mas, kalau nggak minum algati, gitu ya, apakah nggak masalah? Nah, pertanyaan saya balik. Bisa nggak teman-teman hidup di zaman sekarang terhindar dari pemicu tadi, asap kendaraan bermotor? Kita keluar rumah sudah nggak bisa memastikan kan. Kemudian kita makan makanan di warung, gitu ya. Warungnya apakah pakai penyedap rasa atau pakai flavoring atau pakai coloring, gitu ya. Kita nggak bisa menafikan itu, teman-teman semua. Makanya kita harus preventif. Kita minum algati, gitu ya. Itu. Jadi itu penjelasan saya, semoga bisa mencerahkan. Yeah. Baik, Pak Rahmat. Ini ada satu pertanyaan lagi, Pak. Saya sering mendapati statement bahwa sel ginjal tidak bisa diregenerasi. Lalu bagaimanakah konsep Carnus menjelaskan penyembuhan pada penyakit ginjal? Oke, ini pertanyaan yang menarik. Itu juga dulu pertanyaan saya. Jadi, ada memang beberapa tulisan atau orang-orang yang mengatakan ada 2 organ yang tidak bisa tumbuh selnya. Yang pertama adalah ginjal, yang kedua adalah otak. Tapi itu sebenarnya gampang sekali dipatahkan ketika saya tanya Pak Iwan, tanya aja balik, apakah ada kanker ginjal dan kanker otak? Ada kan? Padahal kanker itu adalah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol. Berarti kan ada regenerasi sel, hanya regenerasinya tidak sesuai dengan DNA yang semula. Makanya kenapa ketika terjadi problem di ginjal maupun di otak, konsep Carnus mampu menyelesaikannya karena kita yakin bahwa sel ginjal maupun sel otak itu juga mengalami regenerasi. Dan faktanya kemarin yang ada pasien yang sakit ginjal ya, sampai beberapa lama nggak bisa buang air kecil, akhirnya juga bisa buang air kecil lagi. Kemudian filter di ginjal itu sebenarnya luar biasa teknologinya. Kalau misalnya teman-teman nanti mempelajari konsep Carnus lebih dalam tentang ginjal itu luar biasa. Filter di ginjal itu yang selama ini mungkin sudah ginjal dikatakan gagal ya, sudah nggak berfungsi lagi, itu masih bisa tertolong ketika kita memang memberikan penanganan dan stimulasi ya, manipulasi tadi, kemudian nutrisi yang tepat sehingga ginjal itu bisa mengalami regenerasi lagi. Ya. Jadi mulai sekarang mitos ya, atau asumsi-asumsi dulu, yang dulu penyakit diabetes nggak bisa sembuh, hipertensi harus minum obat terus-menerus, ginjal nggak bisa regenerasi sel. Dengan konsep Carnus, ilmu pengetahuan itu berkembang. Sekarang kita sudah tahu bahwa semua itu bisa dikembalikan lagi ke algoritma Sang Pencipta. Nah, beda lagi kalau misalnya sudah diamputasi, apakah bisa konsep Carnus itu tumbuh kaki lagi? Nah, ini yang masih belum bisa terjawab.
apakah di kemudian hari bisa ditemukan? Wallahu alam, gitu ya. Bisa jadi, karena di film fiksi itu ada. Jadi itu penjelasan saya, semoga semakin kita optimis bahwa sebenarnya kita diberikan kemampuan oleh Allah luar biasa. Ketika kita sudah mengetahui ilmu cara kerjanya, kemudian kita mengikuti algoritma dari Sang Pencipta, kita bisa menuju titik penyembuhan yang sempurna. Dan juga kalau kita sehat, kita bisa menjaga kesehatan hingga nanti kita menghadap Sang Maha Kuasa. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Rahmat. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Saya persilakan kepada Pak Rahmat untuk menyampaikan closing statement-nya pada acara hari ini. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman semua, terima kasih sudah mengikuti webinar pada kesempatan hari ini yang sebenarnya cukup panjang ya. Saya berharap tadi itu 1 jam selesai, ternyata ini sampai 2 jam, luar biasa. Tapi tidak ada yang sia-sia, setiap detik kita dihitung, gitu ya, dihitung kebaikannya, apalagi kita ini adalah mencari ilmu. Jadi kalau di keyakinan saya, setiap orang yang mencari ilmu itu akan dilingkupi oleh malaikat dan didoakan, gitu ya. Dan ini adalah wajib bagi siapa saja sampai kita ajal kita menjemput ya. Maka kewajiban menuntut ilmu itu harus kita semarakkan semangat kita, gitu ya. Dan di konsep Karnus ini kita punya tagline cara cerdas untuk sehat, karena kalau kita ingin sehat kita harus cerdas. Makanya kita harus terus belajar, cuman jangan hanya berhenti pada diri kita sendiri. Konsep Karnus ini adalah sesuatu yang masih baru, masih belum banyak masyarakat yang mengetahui. Saya menghimbau kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan konsep Karnus, seberapapun yang Bapak, Ibu, dan teman-teman serap, sampaikanlah itu ke tengah-tengah masyarakat, karena masih banyak masyarakat yang belum tahu tentang konsep Karnus, belum tahu tentang algoritma Sang Pencipta, yang itu sebenarnya adalah sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Jadi saya menghimbau semuanya, meskipun Bapak Ibu yang belum menjadi pendekar, paling tidak jadikanlah Bapak Ibu pensyiar konsep Karnus dimanapun Bapak Ibu berada. Terutama nanti di musim silaturahmi ya, itu sampaikanlah, meskipun lewat virtual, lewat online, maupun ketemu langsung, sampaikanlah ini setiap bisa kita ketemu. Mungkin kalau ada orang yang takut makan melinjo, sampaikanlah melinjo itu baik. Nggak ada yang masalah dengan melinjo selama pencernaan kita baik. Jangan takut makan opor, jangan takut makan gulai, jangan takut makan rawon. Selama sistem tubuh kita itu berjalan dengan baik, kita lebih bijak pada tubuh kita, juga lebih bijak pada makanan. Kita tidak gampang menyalahkan makanan, karena sesungguhnya kalau kita menyalahkan makanan itu sama saja dengan mengkufuri nikmat Allah, gitu ya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung pada acara hari ini, pada acara webinar konsep Karnus. Jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut, dapat langsung menghubungi admin kami ataupun dapat menghubungi pengundang Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu juga dapat mengunjungi sosial media kami di Instagram, YouTube, dan juga Facebook dengan nama Karnus Media. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.